Nah, mana lebih dahulu datang, Allah atau zat? Nah ini, pertanyaan ini memang udah ulang-ulang. Tapi percayalah, kalian nggak akan mampu menjawab sampai selesai diskusi kita ini. Allah itu adalah zat, zat adalah Allah. Siapa yang memberi nama itu? Dengan menyebut nama Allah. Ya, yang memberi nama itu siapa? Apakah zat yang memberi nama kepada dirinya adalah Allah? Dan mana lebih dahulu datang? Nama Allah ataukah zat? Harus kalian jelaskan. Nah, kalau kalian sering mengatakan kepada kami Tritunggal, kami tidak pernah menolak. Sekarang kalian 125 tunggal aku bilang. Kalian tolak nggak? Ada 99 Asmaul Husna. Kalau satu kurang, itu bukan Allah SWT. Apalagi sampai 10 kurang. Itu bukan Allah SWT. Ada 20 sifat. Kalau satu kurang sifat itu bukan Allah SWT. Jadi untuk mengenal Allah SWT, 20 sifat, 99 nama, punya kalam, punya nama Allah, dan satu lagi zat. Jadi 121 lah. 121 apa namanya itu ya? Kitas. Ya. Jadi kalian jelaskan itu setelah ini ya. Mana lebih dahulu? Allah hadir atau zat hadir? Ya, siapa yang memberi nama zat itu? Oke. Setelah itu PR kalian itu sangat berat ya. Sekarang 99 tambah 20 119 kan begitu ya. Ditambah lagi dengan kalam Allah nama zat. Berarti sudah berapa itu? 122 ya. Apakah jikalau sifat itu hilang satu saja, itu adalah Allah SWT yang kalian sembah? Nah ini pembuktian. Silakan. Dua aja pertanyaannya. Oke. Agak beratan dikit apa pertanyaannya? Wah silakan. Sebentar ditahan dulu. Ini karena Bang Zuma sudah hadir di sini. Ini siapa dari Muslim yang diganti? Ibu Dokter? Ibu Andri ganti. Oke, berarti sekarang giliran Bang Zuma 30 menit pertama untuk menjawab statement dari Ibu Uti dan Bang Rudi Yohanes. Silakan Bang De Zuma. Assalamualaikum Akina, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar pas penjelasan saya tadi. Umat terjemah apa ya bilang tadi tuh? Ya Sakipli. Kamu jawab apa? Aku bilang, aku tanya, dia bilang kan Allah itu adalah nama. Siapa yang memberi nama Allah itu? Apakah zat yang memberi nama? Sesudah itu kan di dalam kalian kan dikenal ada Asmaul Husna, baru 20 sifat. Kalau sifat itu kurang satu. Itu waktunya jangan dijalanin. Ini kan dan jalanin dulu ya. Apakah itu Allah SWT? Itu jalan tuh waktunya. Waktunya dimatiin dulu. Bukan jalan, ini lain. Waktu yang 03.00. Oke, silakan. Ya, ada paham ya, Jul? Silakan, Jul. Diulang lagi, Bang. Coba diulang lagi. Tadi mereka menjelaskan kepada kami bahwa Allah itu adalah nama dengan menyebut nama Allah. Jadi aku bertanya, siapa yang memberi nama Allah? Apakah zat yang memberi nama Allah? Baru aku tanya lagi, mana lebih dahulu hadir, Allah atau zat? Ya, setelah itu kalian kan mengenal 99 nama Asmaul Husna, 20 sifat. Sesudah itu nama Allah, zat dan kalam. Ya, apakah kalau kurang satu itu merujuk kepada Allah SWT? Contoh, dia Maha Pencipta, itu hilang. Ya, jadi tidak ada Maha Penciptanya. Apakah itu Allah SWT atau tidak? Silakan. Oke, silakan baik. 3 menit untuk menjawab. Ya, baik. Tafadhol. Oke, baik. Jadi yang dipertanyakan apakah Allah duluan atau zatnya, ya itu ya. Iya. Iya. Jadi harus dipahami dulu. Nah, orang ini memang harus diajarin sih. Jadi zatullah itu maksudnya adalah pribadi Allah. Pribadi Allah itu bersamaan dengan nama Allah. Makanya yang harusnya Anda tanya, yang mana duluan diperkenalkan, ya zatnya atau namanya?
kan gitu. Nah, yang harus dipahami adalah Allah memperkenalkan dirinya dengan adanya ciptaan. Ciptaannya ini adalah wujud perkenalan Allah kepada manusia yang berakal. Kemudian namanya diajarkan melalui perantaraan para nabi. Makanya dikatakan, innani anallah, la ilaha illa ana. Aku inilah Allah, tidak ada pencipta selain aku. Jadi Allah menyatakan diri dulu, memperkenalkan diri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencipta. Kalau dia menyuarakan innani anallah, kemudian tidak ada ciptaan yang mendengarkan, itu namanya bukan Tuhan. Ya. Tapi yang benar adalah Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, lalu kemudian dia memperkenalkan namanya adalah Allah. Nah, lebih dulu Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yod, He, Fa, Fe, itu artinya Tuhan, Rabb. Barulah kemudian dia menyatakan dirinya bahwa aku ini adalah esensi pencipta, namaku adalah Allah. Nah, jadi zat itu jangan Anda katakan zat seperti di kitab Anda. Kalau di kitab Anda, terjemahan 1918, itu memang dikatakan zat Allah. Tapi kalau di Al-Quran, itu dikatakan zat. Udah berapa kali saya harus jelaskan. DZAT itu artinya pribadi, hakikat. Jadi kalau dikatakan zat Allah, artinya hakikat Allah. Bukan berarti Allah itu zat. Kalau zat itu materi, itu Tuhan kalian. Tuhan kalian itu zat. Kalau kami, Tuhan kami bukan zat. Tuhan kami adalah hakikat, pribadi. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi antara pernyataan zat dengan zat itu berbeda. Kalau Tuhannya Kristen itu zat padat, zat cair, zat gas, betul. Tapi kalau Tuhannya umat Islam, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Tuhan kami. Tidak bisa disetarakan dengan apapun. Jadi jelas saya katakan kepada saudara, Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, lalu kemudian menyatakan namanya kepada para utusannya untuk diperkenalkan kepada umat manusia. Innani anallah, la ilaha illa ana. Agar dipahami itu. Jadi jangan materi-materi ece-ece kayak begini itu diulang terus. Agar dipahami, ya. Bahwa bayi dulu lahir, setelah bayi baru dikasih nama. Agar dikenal. Demikian. Oke, waktu Bang Zuma sudah selesai. 30 menit berikutnya silakan Abu Ji. Ya, makasih Bang Akina. Oke. Sebenarnya gini, saya menganggap Rudy ini ada orang pandai gitu. Saat dia begini, wah orang hebat ini. Karena saya belum mendengar pembicaraan dia. Ternyata pas saat dia berbicara, pertanyaannya kayak anak SD kelas 6. Ingat ya, sifat itu adalah yang menempel pada zat. Orang sudah ada, tapi saya belum tahu Anda ini pintar tahu tidak. Tetapi saat Anda berinteraksi dengan saya baru tahu sifat Anda. Kurang pandai, gitu aja. Ya, pahami pembicaraan saya. Untuk Ibu Watimena yang tercantik dan jelita, tolong Bu Watimena tercantik dan jelita baca di 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Di situ dikatakan, ya Ibu Watimena yang tercantik dan wow, pokoknya yang tercantik lah, nggak mungkin terganteng. Dikatakan gini ya Bu, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tuhan diperhamba oleh siapa? Bapa itu diperhamba oleh siapa? Tidak ada satupun yang memperhamba Bapa di surga. Gitu saudara-saudara. Yang ada itu Tuhan memperhamba manusia. Ini perkataan Paulus, bukan saya cocokmologi, Bu cantik. 1 Korintus pasal 6 Bu, nomor 12. Itu Korintus menyatakan seperti itu, dia tidak diperhamba oleh siapapun. Sembahlah Paulus itu Bu. 1 Yohanes 10:30. Yohanes dan Yesus dan Paulus dan Yesus adalah satu. Karena tadi ayatnya di 1 Korintus 4:15 sudah dikatakan bahwa Yohanes terdapat di dalam Injil yang dibaca oleh Yohanes, oleh Paulus, itu adalah Bapa. Begitu loh Bu. Dia tuh nggak diperhamba oleh siapapun. Gitu loh Bu, kalau baca kitab yang benar Bu. Jangan aduh asal cocokmologi ya. 1 Korintus 6:12, ingetin itu Bu, kalau bisa dipikirkan waktu tidur.
Terus dikatakan lagi di kitab yang lainnya bahwa siapakah Paulus ini? Ya, Ibu kan membawa Paulus. Saya jawab dua-duanya nih. Paulus itu adalah pendusta. Kenapa? Dikatakan di kitab di kitab Korintus. Di Korintus dikatakan dengan atas dustaku aku akan membesarkan namamu. Jelas itu. Paulus menyatakan kok, bukan saya menyatakan, kitab Anda. Kok saya nggak berani, Bu? Kitab orang itu saya kurangi 1 iota pun. Saya takutnya diletakkan di surga yang paling rendah. Saya nggak mau, karena saya beriman pada Tuhan Anda sebagai nabi. Itu Tuhan Anda sama saya sederajat, Bu. Bedanya dia dapat wahyu, saya kagak, Bu. Makanya 1 derajat sama saya. Gitu ya, Bu ya. Oke, waktu Abudi habis ya. Habis. Hore. Oke, 30 menit putaran pertama, silakan Ibu Uti. Ya, Pak Juma mengatakan Allah memperkenalkan diri lewat ciptaannya. Pertanyaan saya, ciptaan mana yang mengatakan bahwa Tuhannya yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi Musa tidak sama sekali pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa menyembah Yod He Vav He yang muncul, ya, menampakkan diri yang ada dan bahkan bersama-sama dengan umatnya, ya, membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Dan semua orang-orang Yahudi yang bisa berkata-kata, tidak ada satupun yang pernah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat, ya, yang menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahnya. Sedangkan Musa yang adalah ciptaannya yang memproklamirkan bahwa Tuhannya adalah Yod He Vav He, mencatat bahwa Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Anda berbohong, Pak Juma, Anda tepu-tepu, ya. Tidak ada Allah memperkenalkan diri lewat ciptaannya, karena ciptaannya pertama-tama tidak pernah mengerti, tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu dikatakan bahwa hakikat Allah itu adalah zat. Ya, itu saya mau bertanya, hakikat atau pribadi atau oknum, ya, itu adalah zat. Tetapi Yod He Vav He jelas kami mempunyai Allah yang adalah roh. Bahkan Nabi Anda mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh, dan roh itu adalah urusan Tuhanku, gitu kan. Jadi Tuhan kami jelas dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya Tuhan yang benar adalah yang roh, bukanlah yang zat, ya. Lalu siapa lagi? Gema Islam masih cocokologi, masih memaksakan. Itulah kebenarannya ketika Rasul Paulus mengatakan dia adalah Bapa adalah ayah yang seorang pendidik, dan mengajak umatnya untuk mengikuti teladannya. Bukan sama seperti yang saya bilang tadi, seperti Nabi Muhammad yang mengatakan barang siapa taat kepadaku, taat kepada Bapa, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasulnya, mendurhakai Allah. Bahkan dia mengatakan seperti perkataan Yesus sendiri, kamu tidak layak bagiku ketika kamu lebih mencintai saudaramu, ayahmu dan ibuku, ya, dan ibumu, ya. Kamu tidak dipandang beriman, kata Rasul Muhammad, kalau kamu lebih mencintai saudaramu. Yang menyamakan dirinya dengan Tuhannya adalah Nabi Anda sendiri, ya. Karena Rasul Paulus tidak pernah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak pernah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Anda. Oke, waktunya. Oke, waktu dari tim Kristen sudah habis. Kita berpindah kepada tim Islam. 3 menit pertama. Silakan Bang Dezuma. Belum, itu Bang. Oh, belum. Oh iya, Bang Rudi. Ya, betul. Lanjut. Umi semangat banget. Terima kasih. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba segala sesuatu. Maksudnya begini. Maksudnya, contoh, aku main game itu bisa. Tapi aku tidak diperhamba game itu. Contoh, kalau nggak main game aku sehari perasaan badanku pegal-pegal. Itu maksudnya, ya, bukan berarti Tuhan tidak memperhamba aku, bukan seperti itu. Oke. Kemudian si Kipli tadi mengatakan dia cerdas, dan si apa satu lagi
si yang satu lagi itulah entah siapa namanya itu, dia juga mengatakan dia cerdas, tapi kecerdasannya kuliah nggak ada, kosong, suara aja kuat ya. Kenapa saya katakan suara aja kuat? Karena jelas-jelas si Kipli mengatakan lahir dulu baru ada suara. Berarti Allah itu bukan Alfa dan Omega. Allah itu adalah ciptaan daripada zat. Nama itu diberi. Paham ya? Si Kipli menyatakan ya, berarti Alfa Omega itu adalah zat. Allah itu katanya setelah manusia diciptakan baru dinyatakanlah. Buat apa kau menyembah yang tidak Alfa dan Omega? Sembah saja zat itu. Maka ucaplah 2 kalimat syahadat. Jangan kau bilang Allah, tiada zat, bilang. Karena dia Alfa dan Omega. Pakai. Kemudian Asmaul Husna sama 20 sifat. Oh, sifat itu kan ada bersama-sama Allah. Betul. Maka aku bilang kalau kurang satu, dia bukan Allah SWT. Nama itu juga bersama-sama dengan Allah. Kalau kurang satu, bukan Allah SWT. Artinya di situ ada 122 kesatuan menjadi satu. Kalau mulang, nama Allah, zat, 99 nama dan 20 sifat. Kurang itu satu, dia bukan Allah SWT, bukan zat. Ingatnya bukan zat. Karena kata kalian Allah itu diberi nama setelah dia ciptaannya ada, dan pertama sekali dia menyatakan diri kepada Musa, bukan kepada Adam. Baca Al-Quran dibilang kepada Musa. Itu ada di surah 2830, juga di surah berapa kemarin ya? Ayat 27 mungkin 227 ya. Di situ kalian lihat 27 ya. Jadi di situ Allah mulai memperkenalkan dirinya kepada Musa. Musa lah orang pertama sekali yang diperkenalkan. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi terima kasih cuma bahwa Allah itu adalah makhluk. Segala yang diciptakan zat namanya makhluk. Oke, betul. Jadi jangan pernah kalian mengucap 2 kalimat syahadat atas nama makhluk. Tetapi atas nama zat. Pastikan, jangan terbalik-balik ya. Nah, kemudian mengenai Bapak itu sudah cukup jelas ya. Jangan kau bilang nanti di Quran kalian banyak kalimat kami, itu semua adalah Allah. Tidak, dipilah-pilah dong sesuai. Oke, waktunya untuk tim Kristen sudah habis. Selanjutnya untuk tim Islam, waktu 3 menit putaran pertama. Silakan Bang Dezuma. Tafadhol, oke. Iya, jadi saya nggak pernah kayak mana ceritanya orang-orang ini ya. Makanya saya ketawa tuh tadi. Heran juga saya. Apa saat itu dengar dulu, saat itu adalah pribadi Allah. Huwa awwalu wal akhiru. Dia tidak memiliki awal. Ya, karena dia adalah yang maha awal. Alif lam diawali dengan kata huwa al awwalu. Jangan bilang akulah alfa dan omega. Beda. Tidak memiliki awal. Dialah yang maha awal. Tidak ada yang memulai sebelum dia. Tidak ada. Dialah yang ada sebelum yang lainnya ada. Kemudian Anda mengatakan dia adalah makhluk. Nenekmu kiper. Mana Anda mengatakan bahwa dia makhluk? Anda untuk memanifestasikan aja tidak bisa. Tidak seperti dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah roh. Roh sama dengan makhluk. Hanya orang sedeng yang tidak mengakui kalau roh itu adalah makhluk. Coba perhadapkan kepada saya, siapa manusia yang paling tinggi titelnya di Kristen yang mau membantah bahwa roh itu bukan makhluk. Roh itu makhluk. Dan memang Tuhan kalian makhluk. Ya. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah zat, zat itu artinya pribadi. Allah itu pribadi emang. Allah itu hakikat, berdiri sendiri. Bukan makhluk. Kalau yang makhluk itu Tuhan Anda. Kenapa saya katakan Tuhan Anda yang makhluk? Ya karena buktinya memang kayak begitu kan. Ada yang berbentuk merpati, ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk roh. Yang tertinggi levelnya berbentuk roh. Roh sama dengan Tuhan. No, roh sama dengan makhluk. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Anda akan pusing membedakan antara Tuhan Anda dengan iblis. Lalu Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis di padang gurun. Jadi roh
yang adalah Tuhan Anda membawa Yesus untuk dicobai oleh roh yang adalah iblis. Sekarang coba Anda uraikan, yang mana yang bisa Anda jadikan acuan bahwa Tuhan saya yang roh ini adalah Tuhan, yang roh ini adalah roh iblis. Kayak mana? Sementara Paulus, pendiri Kristen pun mengatakan bahwa iblis pun bisa ngaku sebagai malaikat terang. Nah, coba Anda urai dulu itu. Kalau Tuhan kami adalah esensi, hakikat, ya, yang dilengkapi dengan sifat-sifat. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, itu karena baru ada makhluk. Jadi dia perkenalkan. Ketika di dalam kitabnya Bani Israel, dia hanya memperkenalkan dirinya Tuhan. Dia tidak mengenalkan namanya. Ani Yod He Vav He, artinya aku ini adalah Tuhan. Bukan dikatakan aku ini adalah nama, bukan. Yod He Vav He itu bukan nama, itu adalah gelar. Waktunya. Oke, 3 menit pertama habis. Silakan Abu Ji, 3 menit kedua untuk tim Islam. Oke, Umi, makasih. Rudi, tadi Anda mau ngebal-balin Bang Zuma nih, Bang Kifli kata kamu kan tadi. Sekarang kamu akan saya bikin kayak bola bekel, muntang-panting saya telanjangin. Oke? Saya mau tahu, dengerin buktinya kamu mau bal-balin. Mas Rudi yang terganteng, saya kasih tahu sama Anda. Bang Zuma menyatakan tadi lahir itu ada kata bayi di situ. Makanya saya perkuat lagi, kalau Allah itu adalah seperti saya melihat Anda. Pertama saya lihat wajah Anda. Saya nggak tahu kamu itu pintar atau bodoh. Setelah Anda bicara, oh pintar dia, kelas 6 SD. Baru saya tahu sifat Anda ada pintarnya kelas 6 SD. Setelah ada terjadi interaksi. Itu sifat. Paham? Itu untuk memperkuat perkataan Bang Zuma tadi, bayi lahir baru ada nama. Ingat dong, kalau diskusi itu harus tangkap pemikiran kita. Oke? Oke. Untuk masalah Bu tercantik kita ini hari ini, oh ya, sorry, tentang masalah sifat. Kalau nggak ada satu, batal dong sifatnya Allah. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada 20 sifat, terus ditambah lagi 99, ada berapa banyak? Katanya Mr. Rudi yang terganteng. Mas Rudi, Tuhan kami itu tidak mungkin ada maha hidup, maha mati. Tuhan kamu ada maha hidup, maha disalib, dan teriak-teriak, akhirnya menyerahkan nyawa, mati. Layak gak itu untuk disembah? Itu pertanyaan saya. Kedua, Tuhan Anda adalah pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan itu butuh dengan ciptaannya. Oke? Di ayat Anda dikatakan seperti, arti Tuhan masih butuh dengan makhluk. Ketiga, Anda harus pahami, Tuhan Anda duduk di dalam surga. Wow! Tuhan duduk di dalam ciptaan. Mantap sekali. Ini satu pemikiran yang urdu bagi saya. Tuhan duduk di ciptaan. Rendah banget gitu loh. Rendah Tuhan kamu itu. Kenapa? Karena dia membutuhkan ciptaan. Butuh makan, butuh ikan goreng, butuh apa-apa. Itu nggak main buat kami. Keempatnya, Anda menyatakan Tuhan Anda itu apakah sebagai manusia atau bukan? Apakah Tuhan Anda itu layak menjadi manusia atau tidak? Kalau seandainya layak, di ayat berapa Anda mengatakan itu layak? Kalau tidak, dikatakan di ayat berapa? Tolong jelaskan pada saya hal itu. Untuk Bu Utiwati mana? Yang tercantik, yang jelita. Untuk masalah Paulus itu udah jelas-jelas Ibu Rudi ya. Dia itu adalah pendusta. Dia adalah orang yang mendapat delegasi dari para imam untuk membunuh murid-murid Yesus. Lalu diangkat jadi rasul. Sedangkan Hosea, Henok, dia cuma menaruh spermanya di luar perut dari bekas istri abangnya, dibunuh sama Tuhan Anda. Lalu giliran si Mr. Paulus membunuh murid-murid yang membawa kitab suci yang benar, dibunuh lalu diangkat jadi rasul. Di mana keadilan Tuhan Anda? Ini masalah sifat, ini masalah ketuhanan. Oke, waktunya udah habis. Oke ya, silakan. Berikutnya untuk tim Kristen 30 menit pertama, Bu Uti silakan dimulai saat berbicara. Ya, jadi Pak Juma tidak bisa menjawab bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya, sama sekali tidak bisa dibantah karena ciptaannya yang awal-awal tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ciptaannya memproklamirkan diri bahwa pencipta mereka adalah Yod He Vav He, dan mereka pencipta mereka menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Ini tidak akan pernah bisa
bisa dibantah. Bahkan 10 tahun saya menunggu jawaban dari Pak Juma, tidak akan pernah bisa dijawab ya, karena itulah faktanya. Lalu dikatakan bahwa dikatakan roh itu adalah makhluk, tetapi Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu adalah Tuhan, adalah urusan Tuhanku, gitu kan. Nabinya sendiri mengatakan bahwa roh itu adalah utusan Tuhan, tapi umatnya ini Mr. Juma sok pintar, lebih pintar dari Tuhannya, mengatakan roh itu adalah makhluk. Maaf ya, Nabi Anda sendiri tidak tahu apa itu roh, lalu Anda sok-sokan tahu mengatakan bahwa roh itu adalah makhluk ya. Lalu Anda mengatakan roh itu adalah utusan Tuhan. Maaf, ketika dikatakan roh itu adalah utusan Tuhan di dalam Bilangan 27 ayat 16 ya, Tuhan roh itu adalah Allah yang memberikan hidup kepada segala makhluk, dan dia adalah Allah dari roh segala makhluk. Dialah sumber roh, dialah pangkal roh, dan dia adalah Tuhan dan sumber dari segala kehidupan. Di luar roh tidak ada kehidupan, dan di luar roh tidak ada hidup. Oleh sebab itu zat, molekul, ion, apalagi partikel atau apalagi zat, tidak ada yang hidup kecuali roh. Karena roh lah yang memberikan manusia itu hidup. Karena apa? Karena Elohim itu adalah roh, dan dia adalah Tuhan dari segala roh. Ya, karena dia punya, lalu dia menciptakan roh itu ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Paulus mengaku bahwa dirinya adalah seorang pendusta. Anda juga yang berdusta ya. Karena di dalam Roma 3 ayat 7, tepu-tepu Anda itu Anda lakukan dengan mulus sekali. Karena perkataan dari Rasul Paulus, tetapi jika kebenaran oleh karena dustaku, kenapa aku masih dihakimi lagi? Itu pertanyaan ya. Pertanyaan orang yang mengatakan bahwa dia berdusta, dan dia bertanya, dan jawabnya adalah dia tidak berdusta. Ya, itu pertanyaan, bukan pernyataan yang mengaku bahwa dia berdusta. Lagi-lagi Anda tidak bisa menjawab saya, karena di dalam Quran Anda sendiri ya, di dalam Sahih Muslim ya, 169 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dulu dia cintai daripada anaknya, orang banyak, dan semua orang. Perkataan yang sudah saya kasih tadi. Oke, waktunya habis. Kan Nabi Anda mengatakan silakan 30 menit berikutnya. 30 menit berikutnya beralih ke Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Menit. Tadi 3 menit ya. Tadi si Kipli mengatakan Allah itu adalah nama. Sekarang dia rubah menjadi Allah itu adalah pribadi. Nenekmu kiper. Nah, Bahlul. ngaco. Itu dibilangnya. Oke. makhluk tadi Pak, dia bilang makhluk. Ya, zat itu adalah pribadi. Lebih bahlul lagi. Lebih bagus. Aduh, jangan ngoceh-ngoceh dong. Iya. Nah, lanjut. Iya. Lucu kali. Tambahin 2 menit, Mi. Tambahin 2 menit. Nggak apa-apa, Mi. Enggak. Udah, lanjut. Udah diam? Bisa Udah, dilanjutkan? langsung. Oke, Lanjutkan. ulang waktu. Ayo, cepetan, mulai. Siap. Di awal si Zuma mengatakan zat itu adalah pribadi. Di akhir ini sekarang dia bilang Allah itu adalah pribadi, bukan nama. Di awal dia bilang nama. Ya, nenekmu kiper, kalau kata si Zuma. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah itu diberi nama, yang memberi nama adalah zat itu. Zat itu pribadi, yang memberi nama dirinya adalah Allah setelah manusia itu ada. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk. Itu kan menurut definisi kalian, sesuatu yang diciptakan. Nama itu diciptakan. Tidak ada nama itu, ujuk-ujuk datang dia bernama Allah. Sesudah itu dia bernama zat. Bukan, nama itu diberikan. Karena sesuai definisi kau, setelah ada makhluk, baru dia memperkenalkan diri namanya adalah Allah. Jadi Allah itu tidak ada alfa dan omeganya, tetapi dia ada setelah ada makhluk. Kemudian ketika kamu bilang roh, bagaimana roh bisa membawa, bagaimana bisa membedakan? Kalian tidak akan sanggup bicara roh, karena Allah SWT sendiri bilang itu rahasia. Kenapa? Roh di dalam diri Allah itu ada roh Allah dan ada roh kudus. Kalau roh membawa, ya itulah yang tertulis di Matius 4 ya. Memang roh yang membawa Yesus, dan kami memang nggak bisa membedakan, karena yang bisa membedakan itu hanya Yesus ketika dia bersama. Roh itu membawa dia, dan iblis itu juga memang roh, tapi bukan roh Tuhan ya. Kemudian
sifat, kata si yang bapak satu lagi, lupa namanya. Sifat itu datangnya Pak Gema. Dilihat dulu, oh begini-gini baru muncul. Berarti sifat itu datang belakangan sesuai kebutuhan. Berarti ada di dalam diri Allah SWT yang bukan alfa dan omega. Kemudian Tuhan itu tidak butuh tempat. Tahtanya di atas air, tahtanya di ars. Ars itu dipanggul oleh 8 malaikat penjuru. Jangan katakan tidak ada tempat, ya. Nah, kemudian kalau Allah datang memperkenalkan diri melalui sebatang pohon, kalian gak ribut. Tetapi kalau Allah datang memperkenalkan diri bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi melalui seorang manusia, kalian ribut. Unik, ya. Tahu ayatnya kan, surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon, ya. Jadi mungkin itu ciptaan tertinggi Allahmu adalah sebatang pohon, begitu, ya. Kemudian kau tadi sudah menjawab bahwa Allah itu adalah makhluk. Jangan kau ucap 2 kalimat syahadat. Kau ucapkan kalimat syahadat atas nama zat, karena dialah alfa dan omega. Kenapa kalian tidak mau ucap kalimat syahadat atas nama zat? Karena dia adalah alfa dan omega. Tetapi ingat, di terjemahan KBBI yang terbaru, zat sudah dihilangkan diganti dengan wajah. Oke, habis waktunya, Bang Rudi. Silakan putaran ketiga, Bang Zuma. Allahu Akbar. Masya Allah. Sial. Raja Azum sih, dengerin Raja Azum. Saya terlalu sial bisa kenal orang ini. Zat itu pribadi. Berapa kali harus saya katakan kepada Anda? Zat itu pribadi. Nama zat itu adalah Allah. Oke? Pahami dong. Pribadi Allah itu adalah zat, namanya zatullah, hakikat Allah. Jadi hakikat Allah itulah di dalam bahasa Arabnya disebut zatullah, bukan zat sebagaimana di kitab Anda. Tuhan menjelma menjadi burung merpati, Yohanes 1 nomor 32. Itu baru zat daging. Ya, Tuhan menjadi manusia, Matius 27 nomor 50. Itu baru zat. Loh, kok larinya ke Allah? Zat itu bahasa Arab. Oke? Bukan zat materi. Kalau materi Tuhan Anda, Tuhan kami bukan materi. Tinggalkan kata zat, kayaknya Anda nggak sampai ke sana ilmunya. Materi. Tuhan Anda materi, Tuhan kami bukan materi. Tuhan Anda roh, itu materi. Paham? Lalu kemudian ketika Anda mengaku, memang kami nggak bisa membedakan antara Tuhan kami dengan iblis. Ya sudah, telan itu. Bikin bingkai, simpan di rumahmu. Saya nggak bisa membedakan antara Tuhanku dengan setan. Jujur kali Anda malam ini. Baru kali ini Anda saya kasih jempol. Ya, Matius 4 nomor 1 emang itulah motif daripada ajaran agamamu saat ini. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa umat Islam itu Tuhannya tidak menciptakan, dia adalah makhluk. Ilmu dari mana lagi ini? Nenekmu yang kafir itu yang ngajarin kamu yang mana? Yang jual tua itu ya. Khalaqallahu samawati wal ar bil haqq. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Jadi maksud Anda mau hadir di situ. Kemudian Anda melihat Tuhan menciptakan. Oh iya benar Tuhannya Islam yang menciptakan ya. Dasar ya kalian. Aneh kalian itu. Musa diberi kitab oleh Allah, Torah. Dia menjelaskan kepada Musa, aku inilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Emang Musa pernah lihat Tuhan menciptakan seketika dia tahu? Itu wahyu namanya. Allah menyatakan diri kepada Musa, akulah pencipta. Allah menyatakan diri kepada Yesus, akulah pencipta. Allah menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW, akulah pencipta. Tuhan memang kayak begitu, memproklamirkan diri sebagai pencipta. Nggak kayak Tuhan lo. Lo yang memproklamirkan Tuhan lo sebagai pencipta, bukan Tuhan lo yang mengaku. Tuhanmu nggak pernah mengaku pencipta, tapi kalian yang membentuk Tuhan dari rupa manusia yang adalah ciptaan. Kalau Tuhan kami itu jelas, akulah pencipta. Ya, la khalqus samawati wal ar akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah mengaku itu. Sekarang Tuhanmu ada nggak ngaku Yesus itu? Dia ciptaan, bro. Ya. Baru juga kemarin disunat. Waktunya habis, Bang habis. Selanjutnya kalau Bang Zuma lagi masih ngobrol nggak apa-apa Mi, makan waktu saya Mi. Seneng saya ketawa bener asik. Oh iya, silakan. Kalau misalkan mau dilanjut silakan. Soalnya di sini panas nggak ada AC, saya di gunung.
Oh gitu, siap-siap Bang. Oke, Gunung oke. itu DJ. Ya, dikatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanyalah Tunggu. Nih, Tunggu sabar dulu, Putih cantik, sabar. Putih cantik. itu dulu ya. Babinya Pak. belum Apa itu, dipotong, Bu? apa sabar. Kok cuci tangan dulu lah baru makan. Putih Oke, cantik, silakan. sabar Tiga ya. Saya 3 belum menit, ngomong kedua. Putih cantik. Oke, Oke. lanjut. Terima kasih Umi. Oke, untuk Uti, untuk masalah Paulus, saya akan kasih bahwa Paulus itu ada pendusta. Ada Uti di Galatia 3:7. Coba Uti baca lagi 1 Korintus 9:19 sampai habis. Baca pelan-pelan. Di situ Anda harus meneladani siapa Paulus. Karena itu adalah suatu kewajiban. Karena itu kitab suci Anda menyatakan seperti itu. Ya, Anda harus menjadi serigala di antara domba-domba. Kalau kamu menjadi orang yang tidak terikat oleh Taurat, kamu jadilah orang tidak terikat Taurat. Kamu bersama orang Yahudi, jadilah orang Yahudi. Kamu Farisi, jadi Farisi. Itu ajaran munafik. Oke, itu harus kamu teladani. Kalau nggak teladani, kamu bukan Kristen. Oke. Untuk Mas Rudi yang terganteng. Oke, Mas Rudi, Anda itu nggak paham dari perkataan saudara saya ya. Di situ dikatakan yang namanya zat. Anda sudah ada, tapi saya belum kenal siapa Anda. Setelah Anda bicara, baru saya tahu sifat Anda. Ternyata Anda itu pandai untuk anak kelas 6 SD. Paham? Sifat Anda saya bisa kenal karena Anda terinteraksi dengan saya. Begitupun Allah bisa memperkenalkan kepada kami pada saat kami meyakini bahwa Allah itu adalah Azza wa Jalla. Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Begitu Mas Rudi. Dan dikatakan tadi Bang Zuma, saya kuatkan lagi, wal awal wal akhir wal dohir wal batin wa wal kulli syai'in alim. Dia yang mengawali dan dia mengakhiri. Enggak kayak Tuhan Anda. Tuhan Anda dilahirkan di Lukas 2:11. Di mana? Di Nazaret, di kota Daud. Siapa yang menyatakan? Yang ngasih namanya malaikat dengan gembala-gembala saksinya. Tuhan dikasih nama. Kapan itu nasi kuning yang dibikinin? Pakai bubur putih, bubur merah enggak tuh? Siapa yang nyunatin? Siapa yang berani nyunat Tuhan? Pisaunya dari mana itu? Apakah dari batu bara yang dicocokkan ke mulutnya supaya dapat ampunan gitu? Tuhan kok kayak gitu? Terus kedua, di kitab Yohanes 1:14, di Yohanes 1:14, Tuhan menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Wow, Tuhan menjelma kayak megaloman, ya kan? Sekarang logika aja kita. Kalau Tuhan Anda adalah benar-benar manusia, ya, saya mau minta sama Anda tunjukkan eksistensi kemanusiaannya dan di mana sisi ketuhanannya. Kalau seandainya Tuhan itu adalah Anda katakan roh, lalu dikatakan di dalam menjelma menjadi manusia dan rohnya itu adalah Tuhan, untuk apa dikatakan sebagai manusia? Pakai logika kalau dibaca masalah Yohanes 1:14. Kalau dia adalah Tuhan, menjelma menjadi manusia, artinya otomatis manusia itu jelmaan dari Tuhan. Kalau seandainya di dalamnya ada roh juga, ini bullshit namanya. Tuhan menjadi manusia, menjadi roh juga. Buat apa disebutin ada roh di situ? Pakai logika lah kita dalam beragama. Karena ini antara hidup dan ke akhirat nanti kita gimana nantinya. Logika kita yang kita pakai. Saya telanjangin Anda sekarang ini. Ya, saya telanjangin. Anda mau ngumpal-balin saya bikin Anda bawa bekel. Oke, Habis. nanti di putaran berikutnya kalau mau ngebal-balin. Oke, putaran ketiga untuk tim Kristen, silahkan 3 menit pertama dari Buti. Ya, jadi ini Pak, siapa Gema Islam ini yang cocokologi, tepu-tepu, manipulasi dan sebagainya ya, mengatakan bahwa Rasul Paulus dia pembunuh ya, pembunuh manusia gitu kan. Tetapi itu jelas sekali bahwa sebelum dia bertobat, sebelum dia mengaku dia diutus, dia adalah pembunuh. Bandingkan dengan di tempat Anda sendiri ya. Ketika Nabi Anda mengaku bahwa dia adalah seorang utusan, pada mulanya dia tidak pernah membunuh siapapun, tidak pernah mengangkat pedang. Setelah dia mengaku utusan, justru dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelumnya ya. Ya seperti Rasul Paulus sebelumnya yang Anda bilang adalah pembunuh, mengangkat pedang ya. Terbalik ya, Rasul Paulus bertobat, dia berhenti mengangkat pedang. Di tempat Anda, Rasul Anda sebelumnya
sebelumnya tidak angkat pedang, setelah ngaku-ngaku diutus malah mengangkat pedang. Nah, itu saja ya. Lalu Anda juga mengatakan bahwa Tuhan menjelma kayak megaloman katanya gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Allah mengatakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir, tunjukkan kepada saya di mana awalnya. Karena ketika saya sudah mengatakan kepada Anda tadi, Nabi Musa tidak pernah satu pun, setitik pun, seiota pun mengkonfirmasi bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menciptakan pencipta langit dan bumi ini adalah Allah, Roh Allah dan firman-Nya. Lalu di mana Allah Anda yang memproklamirkan bahwa Dia adalah pencipta? Apa yang telah Dia ciptakan, di mana Dia sebelum alam ini jadi gitu. Anda harus tunjukkan. Kalau Anda tidak mau mengatakan bahwa ini hanyalah sekedar ngaku-ngaku atau klemilisasi gitu kan. Lalu Anda mengatakan Tuhan menjelma ya, nenekmu kiper katanya gitu ya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda mengatakan Dia berkuasa dan Dia juga bersemayam di tahta ya, tahta buatannya sendiri, Anda mengatakan Dia bersemayam di dalam ciptaannya sendiri ya, di tempat Anda juga tahalima, Allah itu juga bertahta di ciptaannya sendiri. Lalu Anda mengatakan Dia adalah Tuhan, kenapa tidak bisa menjelma? Kenapa tidak bisa bicara dengan umatnya? Kenapa tidak pernah menciptakan kun fayakun, ada buktinya, dan bahkan tidak pernah memberikan bukti apa-apa bahwa Dia mempunyai mujizat ilahi dengan memberikan mujizatnya kepada siapa? Kepada Rasulnya gitu kan. Apalagi ya, lalu Nabi apalagi itu ya, silakan Pak. Ini Pak, siapa Pak? Pak Rudi. Oke, silakan dilanjut Ya. Bang Rudi. Tadi si Kipli mengatakan zat itu pribadi, Allah itu pribadi. Jadi dua Allah. Tawa. Benar. Ya Allah. Nggak bisa jawab, dia nggak bisa jawab. Diam dulu. Sebentar Abu Di sebentar. Ulang waktu ulang. Sorry, saya mute, nggak itu kebenaran. Loh, kok di mute nih, apa-apaan ini? Orang bicara kok di mute. Diulang bukan di mute. Oke, silakan Bang Rudi. Tolong tenang, slow Makanya down. jangan membuat sikap yang mengundang reaksi Bang Rudi ya. Itu bukan sikap, Oke. dia juga Jangan yang buat sama. kamu itu dianggap Slow. kesulitan Karut. Turunkan emosi, slow dong. Jangan nangis, slow. Oke, lanjut. Aku tulis. Oke, aku biarkan. Zat itu pribadi. Ya. Nama zat itu adalah Allah. Allah itu adalah nama itu adalah pribadi juga. Jadi ada dua Tuhan. Apakah kalian menyembah Allah? Ya. Apakah kalian menyembah zat? Ya. Oke. Sekarang aku lanjutkan lagi. Hizuma membalikkan ucapanku. Dia mengatakan bahwa aku tidak bisa membedakan antara Yesus dan iblis. Nenekmu kiper yang kubilang Roh Kudus dengan Yesus. Ya. Paham nggak? Ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus, ya kami kan tidak ada di situ. Bagaimana kami mau membedakan? Ya, nenekmu kiper. Kemudian bahwa dia mengatakan apa namanya ini? Sebentar. Sifat itu setelah Allah itu muncul baru kita bisa memberi sifat. Berarti yang memberi sifat Allahmu itu manusia. Lawak. Berarti Allahmu itu Tuhan atau manusia? Masa manusia yang memberi sifatnya? Wah, Allah sifatmu ini, namamu ini. Bukannya dia sendiri memberi namanya? Bukannya dia sendiri menjelaskan sifatnya? Lawak-lawakan ini. Kemudian dia mengatakan apa tadi ini? Aduh, udah lupa aku jadinya. Ini kalau sudah diganggu-ganggu ya. Oh, mengenai pencipta langit. Dia mengaku pencipta langit. Aku pun bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Siapa bilang aku nggak bisa mengaku pencipta langit dan bumi? Akulah pencipta langit dan bumi, Zuma, biar kau tahu. Tetapi aku tak mampu menyebutkan hari pertama apa aku ciptakan. Artinya aku pembohong. Kan begitu. Banyak yang bisa mengaku pencipta langit dan bumi, tetapi tidak berani menjelaskan apa hari pertama ya. Berikutnya, apa lagi nih?
Lanjut dulu Bu Uti, silakan. Aku udah diganggu tadi. Ya, jadi ya hanyalah klaimisasi, ya hanya mengklaim, mengaku-ngaku ketika dia mengatakan dialah pencipta langit dan bumi, di mana dia pada awalnya tidak terlacak, lalu pada dialah yang awal dan yang akhir, di mana akhirnya tidak terlacak karena Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun, tidak pernah berkata-kata dengan siapapun, dan yang terlacak nanti yang akan datang di awan-awan justru Isa, katanya. Allah sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika hari kiamat nanti. Tidak pernah ada catatan dia akan turun dari langit, datang dengan malaikat-malaikatnya, Oke, ya, sebentar. menghakimi seluruh umat Aku dulu, manusia. Bu Uti. Nggak ada. Bu Uti, sebentar. Ya. Nah, pertanyaanku belum kalian jawab dari awal ya. Apabila satu nama itu kurang, apakah dia tetap disebut Allah? Ya. Apabila satu sifat itu tidak ada, apakah dia tetap disebut zat atau Allah itu? Itu belum kalian jawab dari pertama. Harus kalian jawab. Silakan. Oke, putaran keempat. Silakan Bang Dazuma, 3 menit pertama. Halo Bang Dazuma. Dia cari contekan. Udah kelengar dia. Makanya jangan suruh mute. Sambil tiduran. Ya, makanya jangan disuruh mute lawan anak SD kayak begini, nggak usah di mute gitu loh. Jadi Allah itu adalah pribadi yang memiliki sifat. Sifatnya nggak bisa dipisahkan dengan dirinya. Tidak seperti di agama pagan, sifat Tuhannya bisa nusul menjadi manusia. Sifat berkata-katanya Tuhannya itu bisa nusul masuk ke rahim manusia. Itu pagan. Kalau sifat Allah nggak bisa dihilangkan. Itu udah sifat. Udah pribadinya dia seperti itu. Ya, jadi tolonglah, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW seperti apa yang Anda ceritakan, kawan, yang patut Anda pahami, harus ada nabi yang hebat seperti Musa, yang tugasnya hanya membantai, dan tidak membiarkan apapun yang bernapas. Ngerti ya? Di dalam Ulangan 18 nomor 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, dan hanya Al-Quran yang menyebut nama Allah, Bismillah, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Memang harus begitu. Nah, di dalam kisah para rasul perjanjian baru pun dikatakan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi Nabi itu memang Nabi pembasmi. Oke? Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum yang berhak itu datang. Siapa dia? Yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa itu bertekuk lutut. Harus dibasmi. Ya, dia menentang, dibasmi. Itu nubuatan. Tidak terbalik seperti Tuhanmu. Dia yang dibasmi. Lalu kemudian, ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara berdua, zat Allah itu adalah pribadi Allah. Pribadi itu namanya Allah. Kok ada dua Tuhan? Ada yang menyembah pribadi, ada yang sial kali malam ini ketemu orang kayak begini, ya Allah. Jadi Rudi dengan namanya, Rudi dengan dirinya itu bukan dua orang, Tuyun. Itu cuma satu. Hai, kalian mewakili agama Kristen, malu-maluin agama Kristen. Itu agama saudara saya itu. Harusnya belajar dulu baru masuk ke CCC lah. Ya, masa Rudi dengan namanya Rudi dengan dirinya dua pribadi? Alamak, nenek Mukipah lah. Udah lanjut Bang. Astagfirullahaladzim, orang aneh ini. Silakan Bang. Oke, silakan lanjut Bang. Oke. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ketawa mulu. Mas Rudi, Anda katanya ada pertanyaan Anda yang nggak ada kami jawab. Mi, kalau bisa diulang nih, Mi. Saya mau ngasih tahu aja sama dia nih, di stop dulu waktunya. Saya kasih tahu. Bang Rudi, saya kasih tahu. Tuhan Anda itu maha hidup, ternyata mati. Saya bilang gitu tadi. Itu jawaban saya. Tuhan kami itu tidak akan mungkin hilang satu sifatnya. Tuhan kami itu tidak mungkin memiliki sifat yang mustahil. Seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda maha hidup, nggak tahu besoknya mati, disalibkan. Eli lama sabaktani. Apa itu Tuhan kayak gitu? Itu, kalau Tuhan kami nggak begitu. Tuhan kami itu nggak pernah yang namanya Eli lama sabaktani. Nggak pernah ada. Tuhan kami itu mengampun, ya ampunin. Tuhan kami yang beri makan, dikasih makan.
Bukannya Tuhan kami, ya Allah berkatilah hari ini. Apa itu Tuhan? Apaan begitu? Itu adalah manusia kalau begitu. Begitu jawaban saya tadi, makanya saya ulang ya. Nah, oke. Untuk masalah Anda ini, saya dari tadi minta jawaban sama Anda. Di mana ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia, dan dikatakan juga Tuhan Anda itu bukan manusia? Di mana ayatnya? Dari tadi saya minta nggak dikasih-kasih. Kok belepotan sih? Ini kayak anak SD, salah saya. TPA, sorry. Tolong dong pembahasan saya ini biar kamu nggak kayak bola bekel, didengar pelan-pelan, jangan diresapi, biar Anda bisa jawab gitu loh. Ini kasihan saya sama Anda, takutnya Anda saya telanjangi nanti gitu ya. Tuhan Anda itu Tuhan yang manusia itu yang mana? Tuhan Anda itu yang maha kuasa itu yang mana? Tunjukin sama saya. Apakah Tuhan itu makan ikan goreng? Apakah Tuhan itu yang memohon, ya Tuhan berkatilah hari ini? Begitu. Apakah Tuhan, ya Tuhan, aku ini adalah anak manusia, digampar kanan kiri, dikaplok gitu. Terus katanya Tuhan Rasul kami membunuh dengan menggunakan pedang. Nah Tuhan kamu aja mau beli pedang aja patungan, gimana dia mau perang? Ngaku-ngaku sebagai raja, nggak taunya apa? Jangankan raja, kuasanya aja kagak ada, sama Pilatus saya ditunduk, sama Pilatus saya digampar diam aja. Gimana menjadi raja, bro? Begitu lu Butis, dua-duanya saya jawab nih ya. Makasih sebelumnya. Mungkin Bang Juma mau nerusin, silakan Bang Juma. Aduh, capek saya. Jadi hanya sekedar Anda tahu ya, kitab Anda tahun 1960 itu menyebut zat Allah. Dan satu hal lagi, di dalam kitab Anda yang disebut Tuhan itu adalah Allah. Tidak pernah disebut Tuhan itu adalah Yahweh. Di kitab Anda loh, ya terjemah Indonesia. Contoh, Kisah Para Rasul 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Di situ dikatakan, Yesus yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tapi dikatakan Allah adalah Tuhan. Kisah 4:24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah dia berseru, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, senyata ini, Masya Allah, mata kalian itu tertutup apa ya kira-kira ya? Kulit pisang. Oke, lanjut. Oke, waktunya habis. Silakan untuk putaran Oke, aku keempat dulu dari Bu Uti tim ya. Kristen. Silakan. Ini perjanjian dulu, jangan bicara sedikit pun. Ya. Jangan Kalau kalau bicara anak TK pastilah lucu kan? Loh, kok di play itu? Tunggu, jangan ada bicara sedikit pun ya. Oke. Tahan. Gue sekarang ini gigit lidah saya ini, gigit lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahan emosi. Aku lagi gigit lidah nih, Rod. Silakan, Rod. Silakan. Ya, istighfar ya. Oke. Pasti lucu ini, pasti Sekarang lucu. Zulkifli mengatakan Allah pribadi yang memiliki sifat, ya. Sama seperti apa ya, manusia mungkin dia memaksudkan ya. Bahwa dia bilang sifat itu tidak mungkin berkurang. Terima kasih. Artinya Allahmu 122 tunggal. Paham enggak? 122. Kurang satu enggak bisa. Dan yang memberi sifat itu sudah dibilang si Gema tadi adalah manusia. Setelah dia ada, kita lihat sifatnya, baru kita kasih sifat. Yang kemudian, bahwa sifat itu tidak bisa hilang. Ya jelas. Karena kalau hilang dia bukan Allah SWT, dia bukan zat. Jadi dia tergantung kepada sifatnya, tergantung kepada namanya, tergantung kepada kalamnya, tergantung kepada semuanya. Dan kesemua itu adalah Tuhan. Paham ya? Kemudian dia menyebut dengan menyebut nama Allah. Artinya kalian tidak mengatakan dengan menyebut nama zat. Allah itu kan nama. Zat itu pribadinya. Dengan menyebut nama zat. Kan begitu. Bukan menyebut nama Allah. Apa nama Allah? Allah itu sudah nama. Paham ya? Jadi kalian sampai detik ini tidak bisa menjelaskan mana lebih dahulu hadir, Allah atau zat. Di awal si Suma mengatakan lahir dulu baru diberi nama. Berarti nama itu adalah makhluk. Karena diciptakan. Sebelumnya dia tidak punya nama. Setelah dia punya manusia, kalian bilang ciptaan, baru diberilah namanya Allah. Diperkenalkan dirinya Allah. Berarti sebelumnya tidak punya nama Allah. Apa buktinya? Mana ada di dalam ayat kalian ketika dia mencipta langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Jadilah ini. Gak ada di Al-Quran. Gak ada. Dia tidak bisa berfirman. Kalau memang Tuhanmu yang kau sembah adalah Allah yang serba maha.
dia bisa berfirman ke bumi. Faktanya dia tidak bisa berfirman. Paham nggak? Harus melalui Jibril. Dan kita nggak tahu betapa lemahnya Tuhanmu. Jibril harus naik turun menjemput firman. Padahal di Jibril di bumi, dia di surga bisa. Tinggal dibilangnya, Jibril, ini harus naik dulu. Artinya suaranya nggak pernah ada ke bumi. Ya, suaranya nggak pernah ada ke bumi. Isa itu tidak membunuh. Kenapa Nabi Muhammad membunuh? Dan kau bangga, lucu. Aku nggak ngerti, mana lebih bangga kalian Isa atau Nabi Muhammad? Ya. Nah, kau membilang satu pribadi itu namanya dua tunggal. Allah itu adalah sesembahan, zat itu adalah sesembahan. Tetapi mereka menyatu. Dua tunggal. Allah itu adalah nama, zat itu adalah pribadi. Itu sudah hal yang berbeda. Namaku bukanlah daging. Aku pribadiku daging. Namaku itu apa? Bisa berupa tulisan, berupa ucapan. Itu sudah berbeda. Itu sudah bukanlah Tuhan, makhluk. Silakan. Oke, Bu Uti, silakan. Ya, jadi Pak Juma dan Gema mentertawakan kebodohannya istilahnya ya, ketidaktahuan mereka, tertawa-tertawa padahal ngawur gitu ya. Iya, enggak itu ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 19 mengkais-kais ayat orang seolah-olah ini adalah untuk Muhammad. Apa hubungannya, Bro, ya? Karena di dalam Ulangan 18 ayat 15 ini ya, seorang nabi akan dibangkitkan dari antaramu ya, jelas orang Israel, tepat seperti yang kamu minta dahulu ya. Mereka meminta ini ya, berdasarkan permintaan bangsa Israel di dalam Keluaran 20 dikatakan di situ ya, ketika Elohim menampakkan diri ya, mereka takut bahwa Elohim itu akan membunuh mereka karena setiap Elohim menampakkan diri membuat mereka mati. Lalu mereka minta, ya Musa tolonglah, kalau Elohim menampakkan diri haruslah dalam wujud seorang nabi, jangan dalam wujud seperti ini, nanti kami mati ya. Lalu di dalam Ulangan 18 dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya dengan berkata, tidak mau aku melihat wajah Allahku, nanti aku mati. Dan apa yang dikatakan mereka itu baik ya. Jadi dalam Ulangan 18 ini memenuhi permintaan bangsa Israel ketika Elohim menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, dalam wujud seorang nabi. Lalu di dalam ayat 19 itu ya dikatakan ya, yang akan ya dikatakan orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku. Sekarang pertanyaan saya, nabi mana? Nabi Muhammad mengucapkan perkataan Elohim? Ya, karena ayat ini jelas adalah nabi itu adalah Yesus, karena Yesus sendiri telah mengkonfirmasikan. Musa menulis tentang aku. Yesus itu adalah Allah yang menampakkan diri tanpa membuat orang mati dalam wujud seorang nabi. Ini konteksnya. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Justru ini diperingatkan untuk nabi Anda, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku dan yang tidak diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad masih sedang menunggu hari penghakiman. Karena apa? Karena dia tidak berkata-kata dalam perkataan Tuhan ya. Karena di dalam Al-Quran Anda sendiri jelas dikatakan Nabi Allah tidak berbicara dengan siapapun. Dan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran hanyalah narasi Nabi Anda sendiri ya. Di dalam Zukruf 64. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan kamu, maka sembahlah dia dan ini adalah jalan yang lurus. Semuanya narasi daripada Nabi Muhammad. Tidak ada pernyataan Allah langsung ya, firman Tuhan langsung ya, Allah langsung kepada Nabi ya, seperti di dalam kitab kami. Di dalam kitab kami ketika wahyu itu diturunkan, dia mengatakan akulah Tuhan Allahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Yakub ya. Aku memberikan manusia dan aku. Enggak ada narasi yang seperti ini. Jelas dikatakan bahwa Tuhan Anda tidak pernah berbicara dengan siapapun. Jadi ini jelas bukan untuk Nabi Anda. Ya, lalu dikatakan lagi ya, apalagi ya, tongkat kerajaan ini akan ini ya, cocokologi ya, mengais-ngais ayat orang, tertawa tetapi dia mengais-ngais ayat orang. Dan oke, habis waktunya. Oke, ini ada satu putaran terakhir, akan ditambahkan satu putaran lagi, nggak jadi 2 kali putaran lagi. Ini sekarang putaran kelima. Apa mau ditambah lagi satu putaran jadi 2 putaran gimana? Atau cukup ini putaran terakhir saja lagi? Tambahin lagi nih, biar saya mau telanjangin Rudi sama Bu. Nggak ada yang bisa kau telanjangin. Kau yang telanjangin. Tuhannya nggak ada yang mau jawab. Pertanyaanku satu pun nggak ada yang Buktinya kalian gelisah ketika kami bicara. Orang saya minta dipanjangin langsung gelisah. Kamu yang gelisah minta saya. Kalau orang yang tenang itu dia tidak
bicara kalau lawan bicaranya bicara. Soalnya kalian lucu. Mau lucu mau apa? Kalian harus tenang. Tapi karena hati kalian gelisah, kalian bicara. Oke, sebentar. Oke. Gak usah nangis, slow lah, slow. Nangis pula dari tadi kita tertawa. Hanya debat, ini hanya Dasar debat. Bahlul. Slow. Oke ya, Ayo. tambah 1 putaran ya, berarti 2 putaran lagi ya. Siap. Kalau bisa Oh, sampai putaran subuh. Wah, jangan sampai subuh, jangan. Oke, putaran kelima untuk tim muslim, silakan Bang Berani Dezuma. bang, dia bang, karang bang. Nggak berani dia. Zion Ya. itu timernya jangan dipindah-pindahin, Mulai. terus kamu di mute, itu noise kamu noise, Zion. Umi, sebentar Bang Zuma, sebentar. Mi, kasih waktu 1 menit sama Rudi, tolong jawab pertanyaan saya di mana ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan Iya, atau iya, Yesus iya, itu nanti. Tuhan. Mana? Dari tadi nggak dijawab-jawab. Apa pura-pura budak? Apa? Lanjut, Mi. Oke, Itu kan sudah dijawab dari tadi. Ayatnya mana? Budi, Asumsi bentar, mulu. kita lanjut Oh, lagi baca ya. Matius 4 itu. Oke, Asumsinya mana, Zion, cuy? bentar dulu. Ayo, mulai. Zion, ya timernya jangan dipindah-pindahin, Zion. Berhenti Udah dulu mulai, jadinya. nggak ada yang pindahin. Oke, silakan. Ini Bang Dezuma. Ya, jadi ada hal yang lucu tadi ya. Katanya antara nama Rudi dengan Rudi itu 2 pribadi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Hebat Rudi, anak ya. SD. Rudi memang paling pintar ini sang debaters ini. Aduh. Hai. Jadi tentang sifat Allah, saya katakan kepada kamu Rudi ya. Walillahul asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi sifat Allah itu melekat pada diri Allah. Sama seperti kamu. Kamu pemarah. Ya. Kamu pemarah, kamu sensitif, kamu kemudian orangnya suka nangis. Itu sifat-sifat yang melekat pada diri kamu itu nggak bisa menjadi pribadi lain. Oh, rasa cengengnya Rudi menjadi pribadi baru dalam bentuk manusia baru. Nggak bisa, Rud. Namanya sifat itu melekat. Lalu kemudian Anda mengatakan mana duluan antara pribadi Allah dengan namanya. Subhanallah. Saya katakan kepada Anda, nama Allah itu bukan hal baru. Dari semula Allah itu Allah. Nah, nanti dikatakan diperkenalkan setelah ada makhluk. Sekarang kalau kamu sebagai manusia, mau enggak kau tanpa sesuatu kau berteriak, aku ini Rudi. Ya, aku ini Rudi. Engkau gila. Allah adalah Allah menyatakan diri nanti setelah ada makhluk. Karena dia ingin dikenal, dia menciptakan makhluk, baru dia perkenalkan dirinya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu. Begitu dong cara belajarnya. Kemudian ketika Anda mengatakan kami mencomot-comot dari kitab Anda. Nenekmu kiper. Dari sejak kapan Kristen itu punya kitab Torah? Aduh, geriting bulu hidung saya dengar ini, Buti. Buti, Torah itu kitabnya orang Yahudi. Bukan orang Kristen. Orang Kristen itu orang non-Yahudi. Agamanya agama orang Romawi. Itu Kristen. Kristen itu di Antioquia. Antioquia itu adalah pusat kepercayaan paganisme. Paham? Paham? Belum paham juga. Jadi antara Torah itu dibahas di kitab kami. Kamu tidak bisa membatasi itu. Tuhannya adalah Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang datang kepada para nabi. Tapi Tuhan kau, burung merpati lah, domba bertanduk 7 bermata 7 lah, manusia lahir di kandang binatang lah. Ini siapa yang ngajarin? Belum lagi Tuhanmu itu mati. Menyedihkan sekali. Padahal Tuhan mengatakan dirinya di dalam Yesaya, akulah yang mematikan. Juma, jaga sikap, Juma. Tuhan Anda kok mati? Ini saya lagi terharu, Buti. Saya lagi terharu. Tuhan Anda mati kan wajar, toh? Wajar saya terharu kan Tuhanmu mati kan? Wajar. Itu manusiawi. Hey! Sebentar, Bang. Namanya Tidak berduka. apa-apa. Oke, tidak apa-apa kalau Si Uti jangan terguncang dong, jangan diganggu. Kalian jangan jawab Perempuan pertanyaan semua. saya dari awal. Jangan bentar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari Ayo, kita lanjut. berduka atas kematian Tuhannya Ibu Uti. Sebentar. Itu nanti kita bahas soal lain. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Lah,
kita buat topik lain, Nggak mungkin dia jadi Tuhan kalau nggak mati dulu. Kita buat topik gimana lain sih? kalau mengenai itu. Kau dengan aku semua berani enggak berdua? Janganlah. Aduh ketinggian Bang kamu. Rudi, saya sama Bang Zuma ini murid yang duduk Nah, abis ini lu TikTok sama gue mau nggak? Gue habisin deh. Zulkifli diskusi sama aku Jangan gemetar lah tanpa wajah gini. Oke, Modal Bang Rudi, bogel aja sebentar dulu, ini ngarang-ngarang. waktu Hari ini silakan, babak silakan. belur. ini waktu Lanjut. ini waktu masih berjalan sebentar ya. Oke, jadi Bang Rudi jangan diprotes, jangan teriak berhenti kalau waktu Loh, bagian itu kan muslim sudah masih berjalan, habis. ya. Kalau ketika Dia mau debat dipakai. tidak boleh bicara, kalau sudah habis bisa orangnya Bukan, melakukan ini itu. kan waktunya masih 3 menit. Pak. Iya, Waktu dari play itu lah, masih 3 baru kami menit. diam. Kami di Jangan sini. jangan teriak-teriak berhenti. Kan tadi juga jangan ngatur, jangan ngatur karena tadi Habis. juga sama waktunya Bang. Ya, Jadi dipakai ayo, berhenti. ayo. Oke ya, masih 3 menit waktu untuk tim muslim. Silakan lanjutkan. Oke, Bang Zuma siap-siap, sisanya nanti pembicaraan saya Bang Zuma lanjutkan. Oke, Mr. Rudi yang terhebat dan terganteng sedunia, ya kan? Kata emaknya. Begini Mas Rudi ya, dikatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia menurut Yohanes 1:14, menjelma menjadi manusia. Saya dari tadi tanya di bagian manakah dia manusia dan di bagian manakah dia Tuhan. Kalau Anda punya dua natur tuh kalau nggak salah merek sampo itu. Ya udah, oke. Nah, terus keduanya Anda coba baca ya biar pinter Anda, jangan cuma kata-kata asumsi aja Anda bicarakan dengan saya. Saya dari tadi bicara tentang kitab. Bilangan 23:19. Tuhan Anda waktu belum menitis menjadi manusia masih menyatu dengan Allah di sorga itu saudara. Dia menyatakan seperti itu, artinya Tuhan dengan anak itu masih kuat. Konsisten eksistensinya masih Tuhan satu. Dia menyatakan di kitab Bilangan 23:19 bahwa aku itu bukan anak manusia, bukannya Tuhan Bernard anak keluar. manusia. Begitu Bang Rode. Nah, silakan Bang Zuma. Assalamualaikum. Bang Zuma silakan. Lanjutkan Bang Zuma. Telanjangi Bang Zuma. Oke, 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Yesus nampak, Roh Kudus nampak, Bapa juga nampak. Oleh siapa? Oleh Yohanes. Aku melihat Roh Tuhan, itulah 7 roh Tuhan, berbentuk apa? Domba bertanduk 7, bermata 7. Semua yang kau sembah itu nampak. 1 Timotius 1 nomor 17, Tuhan itu Allah, Raja segala zaman. Dia tidak nampak. Ibrani 11 nomor 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah itu tidak nampak, makanya harus dicari. Yesus tak perlu dicari. Sudah ada di tiang salib kok. Gimana sih masih dicari? Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat Yesus dibal-balin, pakak, ketepak. Yang Tuhan Bapa yang benar itu tidak bisa menampakkan diri. 1 Timotius 6 nomor 16, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya hormat yang kuasa yang kekal. Amin. Tuhan Anda itu takluk kepada maut, mati Dia. Aku menyerahkan nyawaku kepada Bapa. Eli nama samaktani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Tuhan Anda itu model apa, Ruth? Hai, sadarlah Ruth. Tuhan kamu itu dibunuh dan Yesus menyerahkan nyawanya. Maka semuanya setelah selesai. 1 Timotius 6 nomor 16, Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mampus, untung dihidupkan kembali, untung dibangkitkan. Kalau tidak, selamanya dia mati. Oke, Mampus. waktunya habis. Oke, putaran kelima untuk tim Kristen, silahkan. Ya, Nanti dibuka dulu itu. Saya dulu ya. Jadi memang Alkitab jelas menyatakan bahwa penentang penguasa satu-satu yang telah menembus mereka itu akan menganggap pengolok-olokan peristiwa kematian Yesus
menganggap pengolok-olokan bahwa dia mati untuk menebus dosanya. Memang pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Adapun Yesus yang kalian mengatakan tidak berdaya itu memang adalah konteksnya seperti itu. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika dia diolok-olok, ketika dia disalib, ketika dia dipakaikan kolor, memang dia akan datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan peristiwa ini diolok-olok oleh orang-orang yang memang akan binasa. Tetapi setelah itu yang Anda katakan bahwa dia itu akan mati lalu dia hidup kembali. Bahkan Alkitab kami mengatakan bahwa dialah yang akan menghakimi Anda. Hai Zuma, hai semua orang yang mengolok-olokkan. Anda harus tahu bahwa Yesuslah yang akan ada di awan-awan. Ya, bukan nabi Anda. Bahkan nabi Anda masih sedang menunggu hari penghakiman. Yesus itu dia mati hanya untuk mematikan kutuk kuasa maut. Barang siapa yang menerimanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tetapi barang siapa yang menolak, bahkan memperolok-olokkan dia, akan sudah tersedia kebinasaan kekal buat Anda, Juma. Anda boleh mengolok-olok peristiwa penyalipan Yesus di mana Yesus dieksekusi, tetapi setelah itu Anda tidak bisa menyangkali bahwa dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Di tempat Buti, jawab Anda dong pertanyaan saya, Buti. pada akhir zaman adalah Tuhan Anda. Dan Yesus melakukan itu semua. Bahkan Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak pernah seperti Tuhan kami. Karena apa? Karena memang Tuhan Anda dari tadi sampai sekarang tidak bisa Anda buktikan apakah dia itu ada atau tidak. Memang tidak ada. Ya, ketika dikatakan dia maha kuasa, apa kuasanya? Anda tidak bisa menjawab. Ketika dikatakan dia menciptakan langit dan bumi, di mana dia? Pertanyaan saya. Tak satu pun ada yang dari kalian bisa menjawab. Ya, telah dikatakan hai kamu Juma, bahwa kamu yang mengolok-olok Tuhan itu, bahwa kamu memang akan mati dalam kebinasaanmu. Yang jelas Yesus sekarang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan dan kemuliaannya. Ya, Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda punya 2 sifat 20. Itu pun adalah rekayasa, itu pun adalah tafsiran manusia. Bukan dari Allah Anda sendiri. Karena Allah Anda tidak pernah berbicara dengan siapapun, ya. Sifat-sifat Allah yang Anda mengatakan bahwa Allah itu kenapa bisa muncul. Soal sifat dan nuzul Anda pun tidak mengerti, ya. Ya, Yesus bisa menuzul karena itu kuasanya, bukan sifatnya. Itu pun Anda salah gitu loh. Apalagi yang banyak-banyak ini, ya. Dikatakan ke Anda mencomot-comot ayat. Oke, waktunya buat Bang Rudi. Ya, sedangkan Anda menolak Paulus, tetapi di sini Anda mencari-cari mencomot-comot ayat Paulus. Udah pakai rem, congor pakai rem. Maaf, saya harus keluar karena ini sudah mengolok-olok. Maaf, saya harus keluar. Loh kok? Ya, maaf, Loh kan kita bicara sesuai ayat kepanasan. Ya. Dan jelas saya sudah membuktikan bahwa pengolok-olokan udah pada kalian kabur sendiri ini. tidak bisa menjawab saya. Ini mengolok-olok, maaf ya. Ini harus keluar. Siapa yang mengolok Ibu? Siapa yang mengolok? Ada itu kayak wanita yang wajar lah. Gondek, saya gondek. tidak mau. Nama Tuhan saya diolok-olok dan Anda sendiri sudah dikatakan. Loh, itu yang ada di kitab Anda tertulis. Sudah Kifli, sudah. Pemberitaan salib adalah Ya, kebodohan gak apa-apa bagi Buti, Anda. mundur Jelas. Buti. Maaf Pak. Udah Buti, udah selesai. Ustaz dikatakan Gak apa-apa sifat Buti, 20 mundur. apa dikatakan Gak sifat apa-apa. 20 tadi? Dia nggak Sudah sadar, Kifli, kau dia kayak yang perempuan, kayak ngolok-ngolok. mak-mama kau Sifat Kifli. 20 rekayasa kata dia. Itu Kifli, kayak ngolok-ngolok itu. mama kau. Sudah, tenang. 3 menit lagi Ya. Bang Rudi, silakan. Ya. Zion diam atau Zion itunya Zion tuh. Timernya diam, jangan pindah-pindah dulu. Oke, Ya, jangan lanjut. pindah-pindah timer biar bisa lihat. Oke. Waktu ya, saya terima berikan kasih. ke Bang Zuma semuanya, Bang. Lanjut, Bang. Ya. Apakah dia tetap Tuhan jika tanpa nama? Itu tolong dijawab nanti ya. Tadi kamu Zulkifli memang nenekmu kiper, ya. Nama Rudi dan Rudi 2 pribadi, aku tidak berbilang begitu. Nama Rudi adalah daging, Rudi itu adalah daging ini, tubuhku daging. Namaku itu bisa berupa tulisan, bisa berupa sebutan. Hanya 2 itu, enggak ada yang lain. Ya, beda unsurnya ya. Jadi jangan kau kira nama itu adalah zat, zat itu adalah nama, tidak. Maka kenapa kau tidak mengucap 2 kalimat syahadat atas nama zat? Oke. Ikat jangan bicara. Setiap ada suara riset ya. Setiap ada suara tolong di riset. Riset lagi ulang. Enggak. Lanjut, enggak usah ngatur-ngatur.
Ilmumu memang nggak ada, wajar orang ketawa. Gimana sih? Lanjut. Kau nggak ada, suara kau besar kayak mama-mama, kayak perempuan. Nggak tenang, Oke, kau lanjut. gunda. Untuk menutupi gunda kau ketawa-ketawa. Lanjut Udah, lanjut lah, Jangan lanjut emosi, saja. jangan emosi Ruth. Wajahmu merah loh Ruth. Gak Wajahmu usah merah. mancing-mancing emosi lah, lanjut lah. Merah kayak udang. Wajah kau nggak Oke, lanjut, nampak. lanjut. Kau Ya, mama-mama. Oke, wajah Yesus lanjut. juga nggak nampak. Orang diam. Lanjut lah, Oke, lanjut. lanjut. Siapa bilang wajah Yesus tidak nampak? Iya, Jalankan apa waktunya bisa itu, jalankan nampak kalau waktunya. ternyata berujung ke kematian, percuma kan? Ya, ayo jalankan waktunya. Jalankan waktunya kalau habis selesai. Jalankan waktunya. Punya giliran. Percuma juga Oke, nampak keledai. kalau mati terkutuk. Kau kan punya giliran keledai. Keledai, kau punya giliran, aku punya giliran. Kau membabi buta, aku diam. Jangan terpancing. Udah mulai mengeluarkan kata-kata binatang. Sebentar, ini kok main mute-mute. Lagi Ayo, mengeluarkan jangan kata-kata terpancing binatang. teman-teman, jangan terpancing. Ayo Ya, diskusi yang kalian baik. memang Ayo. sudah terpancing. Udah, Kenapa jalankan kau waktunya. bilang kalian menghina-hina, kami diam. Oke, Kami lanjut, diam lanjut, dari tadi. lanjut. Kalian baru bicara kami, kalian Jangan potong-potong. keluar Kalian kata binatang lah. nggak Lanjut, bisa, lanjut. nggak bisa. Lanjut. Jika laku kalian memang keledai. Ruth, coba tunjukkan Ya. hinaan saya kepada kamu yang mana, Ruth? Yang mana? Kifli. Yang mana Dari hinaan saya tadi kepada kau kamu? bicara, kami diam. Kau ketawa, kami diam. Kenapa ketika aku bicara, kau bicara? Coba pakai isi kepala kau, Kifli. Karena kau Kau nggak yang mengambil besar. kembalikan Jalankan waktunya. Mondek kayak mama. Waktu. Oke, Ayo Bang Kifli, Rudi, silakan lanjut, tolong lanjut. diturunkan. Nah, cuma framing Aku Rudi tahu kau ini. aku tahu kau. Mbak, ini yang mana? Sebentar dulu, sebentar. Yang mana hinanya Bang Juma? Yang mana? Ikut-ikut. Yang Yang mana hinanya Bang Juma? Yang mana? dayang-dayang jangan ikut-ikut. Dulu. Yang dayang-dayang Oke. jangan ikut. Sebentar, Makanya sebentar, Kifli, sebentar. kau Bang Rudi, apa sebentar admin dulu, Bang harus Rudi. tertib. Jangan sehat lagi nih diskusinya. Ya, waktunya jalan terus, waktunya jalan terus. Kasihan Banci Rudi nih, aduh. Sebentar dulu. Ini kan masih ada Ini satu kok aku putaran, di mute. Ketika ini Nanti kan satu masih giliran putaran. aku bicara. Ketika ada Ya. orang bicara, yang lain bicara mute. Yang bicara itu Oke, bukan oke. gilirannya. Oke, Kalian oke. disiplin. Udah. Bang Rudi, Aku nggak tahu usah kalian jadi emosi sebentar. ketika aku bilang zat Sebentar dengan dulu, Tuhanmu itu Bang Rudi. dua. Aduh, sebentar dulu. Tetapi- Zion, Apa riset yang lagi. emosi? Aduh, kok jadi Kok bodoh? nganggur sih. Sebentar dulu semuanya, tolong sebentar dulu. Kan di sini ada moderator. Zion di riset lagi, Bang Rudi dibuka mute-nya. Zion riset lagi waktu Bang Rudi 30 menit lagi. 30 detik, 33 menit lagi tuh kan jadi bingung. Nanti putaran terakhir. Jadi kalian dia- harus membiasakan diri disiplin. Aduh, Bang Rudi. Ya tampil alih aja nggak ini, Pak tampil alih sini. Udah Gak usah dong. lebay Oke. kau. Ini kekurangan kalian. Ketika Oke ya, kalian bicara, sekarang kami dimulai diam. timer dijalankan, yang lainnya tolong Oke. dihormati Rudinya. Kenapa kalian tidak bisa menahan lidah? Kami Mute dulu diam waktunya, kami. Zion. Kalian bilang apa? Begini Tuhan kalian ditampari, kami diam. Ya memang begitu Pak Ketika kami Kanjeng. baru mau bicara di mute. Kalau enggak dijawab-jawab, ketawa-ketawa. Itu namanya apa? Keledai. Oh, Paham bukan nggak? guguk. Bukan guguk. Bukan, keledai. Yang di luar Yahudi, Yesus Hei. mengatakan apa? Kau orang berpendidikan, tapi kayak nggak orang berpendidikan. Lah, Kami diam. Kalian apakan pun kami diam. Tapi ketika kami bicara, kalian kami sengaja diam. nyerocos-nyerocos. Emang nggak lihat Bu Tit tadi nyerocos? Loh, Kamu nggak ada kuping, yang kamu buta ya? nyerocos. Nggak ada. Kau yang dulu Hah? menyerocos kalian dari awal. Di Putar replay rekaman lagi ini. lah, di replay lagi nanti. Coba rekamannya, kalian Ruth. disiplin. Ini bukan masalah kalah menang. Kita mencari kebenaran. Oke, Zuma, aku tantang kau kalau berani kita 1 lawan 1. Kau belajar 1000 tahun dulu, 1000 tahun dulu. Tutup 1000 mata. tahun. Kau Emang boleh kalau Gini, bilang, Rudi. Kau tutup mata, emang tutup mata Betul. kau mau Yang lain apa diam gitu? lah, biar dia habisin Kondek. waktunya lah. Kondek, kau harus berani. Jangan kayak banci. Kalau aku berani, dibilang tutup mata berani, dibilang ini berani, timbang kau Mending kita ketemu aja, Ruth. ketemuan. Jangan Aja, terpancing, Bang Juma. Jangan terpancing. Ayo, Kipli, gimana kalau kita Lawan ketemu? saya aja deh. Ruth, ini Lawan sudah saya aja. zaman online ya. Sekarang udah bebas tuh naik pesawat. Nggak perlu vaksin bebas, gimana? harus boster. Banyak cerita kau. Alasan aja. Kipli. Masa mau pakai softtext di mukamu? Kalau kau Gila. berani, Ya, Kipli, ambek ini kalau aja kau yang berani, tahu jangan ya, ya. kita live kan berdua, kita pakai tutup Ya, mata kayak habis si waktunya PE dia. itu nah. Cuman si PE lah pendebat muslim yang gagah perkasa. Dan dia tidak Oh. nyerocos-nyerocos ketika bicara kayak mama. Oh. Gitu Kipli. Oh, ya. Aku tahu kau marah, kemarin kau Bisa kembali kembali-balik, lagi, biarin. tapi tekan emosimu.
Ini Oke mau kawan-kawan, nanti Ya, nggak apa-apa. Oke, Ruth. Oke. Nggak usah Kamu baca menang. lagi. Oke. Kamu Ya, hebat. Kamu tidak hebat, usah aku Ruth. baca lagi. Bal Biar Bali. saja. Kalau dulu kau Bang merasa Juma nggak menang, bisa ngomong dia silakan. hebat. Ya stop dulu Iya, yang lain. kamu- Oke, Biarin, terima udah kasih ya. dikit. Nanti dijadwalkan lagi aja. Rudy, Maaf ya, kamu saya kamu tantang mau hebat. Jadwalkan diskusi lagi sama saya besok aja. gimana? Kalian belajar disiplin. Biar kita Kamu enak hebat. berdiskusi. Kita kan mau ngedukasi. Kami diam. Kalian Kamu apakan hebat, kami Ruth. diam. Ya. Kamu Cobalah hebat. kalian malu. Kamu cerita di Habis channelmu waktunya udah. pas kau bilang Habis. saya Rudy rentenir. nggak boleh ngomong Ilmu lagi, dari mana waktunya itu? Roh habis. Kudus yang ngajarin kamu ya? Rudy nggak boleh ngomong lagi, waktunya habis. Silakan Pak Juma. Oke, jadi teman-teman, ini kita tidak ada pernah menghina mereka. Ini memang yang harus mereka terima gitu loh. Kenapa? Di dalam kitab yang mereka ambil dari agama lain, Yesaya 44, nomor 10, nomor 11 diterangkan dengan jelas. Siapakah yang membentuk Allah dan menuangkan dalam patung yang tidak berfaedah? Siapa? Kristen. Rudi. Dia membentuk Allah dalam rupa manusia. Apa kemudian kata Allah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dalil itu. Ya, jadi kalau malam ini mereka malu, kan Tuhan yang membalas itu, bukan kita. Kita cuma menunjukkan data Tuhannya gitu loh. Kalau ada pun kita tertawa, karena kita menghilangkan ngantuk. Saya di gunung ini, sepi. Siapakah yang membentuk Allah dan menuangkan Allah ke dalam patung yang tidak berguna? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapatkan malu. Dalil. Lalu kemudian di data lain dikatakan begini, dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Nah, Allah mengutuk mereka. Lihatlah kejadian malam ini. Itu kutukan Allah. Bukan kita yang mengolok-olok. Kalau dia merasa terbal-balin malam ini, karena memang kenyataannya dia sendiri yang mau. Dia bentuk Tuhan pencipta langit dan bumi dalam bentukan manusia. Bahkan ada yang berani membentuk Tuhan itu, manusia itu ke dalam patung. Lalu kemudian menghujat Allah. Allah dan juga zatnya itu berbeda, dua pribadi kata dia. 20 sifat Allah itu ada akal-akalan kata mereka. Ini sudah jelas ini. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Berarti kita diberkati karena kita siang malam memberkati Abraham. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Berarti mereka berdua ini dikutuk oleh Allah karena imannya sejak dia menjadi Kristen senantiasa dia mengutuk Abraham siang dan malam. Apa yang dikatakan tadi kepada saya? Keledai. Siapa yang dimaksud keledai di situ? Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim dikatakan keledai, sama halnya dia menuduh Nabi Abraham sebagai keledai. Mengutuk Abraham. Dikatakan istrinya Abraham adalah budak. Ayo. Dikatakan Abraham adalah tidak sabaran. Abraham punya anak haram. Berarti Abraham berzina dong. Berarti dia mengutuk Abraham. Maka wajar malam ini dipermalukan oleh Allah. Bukan kita. Kemudian di dalam Ulangan 27 nomor 26. Ya, dikatakan mereka ini pengikut Yahudi. Kalau kita ambil dalilnya kitab Yahudi, mereka marah. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka ini adalah pengikut Yahudi. Mereka bahkan berani mengatakan kami adalah Yahudi rohani. Coba. Mengklaim kitabnya agama lain sebagai kitabnya, itu sama dengan mereka menganggap dirinya sebagai penganut Torah. Tapi apa yang dikatakan oleh Ulangan 27 nomor 26? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ayo, terkutuk enggak mereka? Terkutuk, Pak. Itu sudah ada di dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah Rudi Yohanes Ibu Uti yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan mereka. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Berarti seluruh bangsa Israel mengatakan amin supaya orang-orang ini terkutuk karena mereka meninggalkan hukum Torah, lalu kemudian mereka mengaku sebagai penganut Torah. Itu jadi tidak ada yang mengolok-olok kalian. Cuman supaya kalian itu sadar kelas. Lain kali kalau cari lawan debat,
ya yang masih SD gitu loh. Jangan yang kayak kita ini. Ayo Suma, di chat juga, ayo Suma, kapan kau berani? Ah, kamu banci Suma, kamu bencong. Di mana-mana dia japri di grup, selalu di grup di japri. Japrinya sampai hari ini masih ada di HP saya. Kamu bencong, ayolah Suma. Ilmunya gitu, mau nantang. Ditanya yang sebenarnya nangis. Gimana sih? Jadi apa yang terjadi malam ini? Kami umat Islam dilarang mengolok-olok. Tapi muatan daripada diskusi ini adalah penggenapan daripada nubuatan Tuhan bahwa mereka akan dipermalukan, mereka adalah manusia terkutuk. Al-Quran juga mengatakan begitu. Saya kira demikian. Oke, saya tambahin dikit boleh? Oke, thank you. Thank you, Ya. Terima kasih teman-teman semua. Thank you banget ya Bang Juma. Nggak percuma saya menyanyi tadi siang kan? Iya, saya lagi. Saya Oke, dikit ya. Boleh ya? Sebenarnya yang mengolok-olok Tuhannya itu adalah mereka berdua ini. Kenapa? Karena dia membuat Tuhan, kemudian dia olok-olok sendiri. Sebagaimana yang ada di Bible banyak kisahnya. Kenapa? Kalau dia menyebut keledai, sebenarnya dia tujukan ke Yesus. Tujuannya Rudi itu dia tujukan ke Yesus. Kalau dia ngomong keledai, maksudnya Tuhan, buat apa kau pinjam keledai? Dan hari ini juga Tuhannya Rudi belum balikin keledai orang. Itu intinya Bang Joma tadi itu sebenarnya. Dia mengolok-olok Tuhannya yang dia buat sendiri. Kemudian Uti berkata, Tuhan kami itu tidak datang untuk dilayani tapi melayani. Artinya Tuhannya turun ke bumi ini untuk jadi pelayan, Untuk jadi pembantu. jadi pembantu, jadi pembokap. Bayangkan saja kalau Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, jadi pembantu, jadi pelayan. Tuhan macam apa kan yang kayak begitu. Kemudian diolok-olok pula lagi. Bukan kami yang mengolok-olok Tuhanmu. Bukan kami. Tapi waktu itu dalam ceritanya, ya orang-orang waktu itu yang mengolok-olok. Ada yang ingin membunuhnya, ada yang ingin meludahinya, memikul salib, ngos-ngosan dari bawah ke atas. Belum Sambit lagi pakai belum batu. capek, belum dikasih minum, langsung dieksekusi, dilucuti bajunya, tinggal diselesaikan selembar saja. Ada yang mengatakan tidak ada pakai baju, dianiaya. Itu siapa yang olok-olok? Bukan kami. Kitab Anda. Dengarkan Kristen seluruh Indonesia ya, yang mengolok-olok bukan kami, tapi kisahnya di dalam Bible terolok-olok sendiri Tuhanmu itu. Sekali lagi saya ulang ya, bukan kami Muslim yang mengolok-olok Tuhan buatanmu, tapi kisahnya di Bible terolok-olok sendiri. Akibat apa? Akibat pemaksaan ingin ada Kristen di Indonesia atau di muka bumi ini dengan adanya pertumpahan darah. Siapa yang mengolok-olok gitu loh? Itu kalau dari saya. Jadi di sini tidak ada yang mengolok-olok, tapi kisahnya yang ada di Bible itulah yang mengolok-olok. Terima kasih. Umi nambahin sedikit ya. Sebetulnya Bang Zuma ini kemarin sudah dibahas tuntas ya tentang sama pertanyaannya seperti itu dan jawabannya pun sama. Tapi karena mungkin mereka ini masih pasangan dua Gabriel itu dari kemarin udah ya. Umi sudah jelaskan bahwa zat itu adalah esensi yang menyebabkan sesuatu menjadi ada, bahwa kalau zat menurut mereka, menurut unsur kimia itu adalah roh ya, roh dan Tuhan mereka itu adalah roh, itu sebetulnya yang menyebabkan menjadi hidup. Itu semua kemarin sudah dijawab tuntas, udah selesai kemarin. Datang lagi dua Gabriel ini membahas lagi dengan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Begitu kan? Nah makanya tadi juga sudah dihadapkan, Mi mau nggak mau orang ini ngebahas yang kemarin lagi, begitu kan? Tapi tetap karena mereka mungkin penasaran, kemarin ngerasa belum puas menyampaikan semuanya. Jadi kayak gitu ya, kalau Oten itu kalau sudah kehabisan dalil, mereka sudah mentok di dalil, pasti mereka akan berputar-putar dengan pertanyaan yang sama, itu nggak aneh. Itu aja dari Umi. Silakan yang lain mungkin. Kalau saya sedikit saya mengingatkan sedikit saya mengingatkan bahwa sang jago debat ini yang menggelar dirinya sang debaters, tadi dia mengaku dengan jujur bahwa dia tidak bisa membedakan antara roh yang adalah Tuhannya dengan roh iblis. Masih ingat kan? Betul. Ya. Betul. Ya. Betul. Oke, itu aja dulu. Oh, cuma nih itu. Pertanyaan saya dari awal itu Bang, dari Yohanes 9:44 itu. Nggak dijawab. Itu Mas Bayu mau bicara tuh. Mas Bayu. Kalau saya ngelihat yang tadi,
sudah jadi ayam sayur, pura-pura emosi, mau kabur. Itu saya lihat ini. Harusnya dia nimbrung tertawa juga kan, Bang? Emosi mau kabur rupanya. Jadi dari kemarin bisa itu, lagi Bang. kalau nggak emosi-emosi. Dari kemarin itu Bang minta dijadwalinnya sama Abang, cuman saya bilang, waduh gimana ini? Jadi yang paling izin dulu, yang paling terpukul malam ini adalah Ibu Uti. Nggak bisa dia menahan, tersentuh hatinya. Kenapa ya? Dia sendiri yang mengolok-olok Tuhannya kok. Iya, saya cuman turut berduka, marah dia. Iya. Enggak tersentuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersentuhnya denger Bang Zuma nangis. Ya, iya. Namanya aktor. Namanya juga aktor kan memang kayak begitulah. Aku sangat terpukul sekali Bang Zuma. Yang namanya Ya, karena Yuridianes jadi ayam sayur, jadi sangat terpukul sekali ya. Bukan itu yang membuat terpukul. Yang namanya terpukul Ibu Uti itu karena ya sedih lah, yang namanya Tuhan meninggal toh. Sedih lah. Siapa yang nggak sedih coba? Tapi tapi di sisi lain, kadang-kadang kalau diskusi sama Kristen itu ada yang sedih, ada yang senang, macam-macam gitu loh. Masih ada Bang Hosa ini. Iya, ntar dulu Bang Hosanya ini kan kelarin dulu, ditutup ini baru Hosa, gitu ya. Udah kelar ya, jadi kita lu di clear aja lah, bosan juga aku ngelihatnya olok-oloknya itu. Jadi sekali lagi jangan ketawa. Jadi sekali lagi bahwa ketawanya asli nggak ketawa nih. Sekali lagi bahwa bukan kami di sini yang mengolok-olok ya. Sekali lagi ya. Boleh dicek di Bible siapa yang mengolok-olok Tuhan yang dibuat di konsili. Ya, betul. Siapa yang ngolok-olok coba? Apa nggak terolok-olok itu? Kalau Yesus diludahi, ada nggak diludahi di Bible? Ada nggak? Ada. Itu terolok-olok apa tidak tuh? Kalau Tuhan diludahi. Ya, memang dikatakan Yesus itu dihinakan. Ada ayatnya kok. Oke. Kemudian pantaskah Tuhan menjadi pelayan? Ya, pantas. Apa nggak terolok-olok tuh? Iya. Terus pantaskah Tuhan ya diperintah mikul salib begitu berat? Coba bayangkan horizontal dan vertikalnya itu. Saya yakin lebih berat salib itu daripada orangnya, daripada Tuhannya. Berat itu, peringatan diganti oleh Simon dalam perjalanan kok. Siapa yang mengolok-olok itu? Bukan kami, kisahnya yang di Bible. Siapa yang melucuti pakaian Tuhan? Siapa? Itu nggak diolok-olok, diperlihatkan di depan umum. Terolok-olok itu. Kitabnya. Siapa yang ikat tangannya? Kitabnya. Siapa yang paku tangannya? Kitabnya. Siapa yang eksekusi? Kitabnya. Apa nggak terolok-olok tuh? Ya, iya. Dan kemudian ceritanya mati 3 hari 3 malam. Ya pantaslah kalau orang berduka. Emang kenapa? Jadi janganlah mengembalikan olok-olokan yang di dalam merasa kita yang olok-olok. Enggak. Makanya baca Bible dengan hati supaya sadar gitu loh. Itu dari saya. Bang Adi. Ya, silakan. Jawab Yesus. Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, yaitu Yesus, bahwa dia Yesus akan banyak menderita dan akan dihinakan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi ketika ada nubuatan bahwa dia akan dihinakan, maka orang-orang ini ya menyusun kemudian cerita-cerita di mana Yesus itu nampak terhina. Nah, ketika kita kemudian merespon hal itu, kok mereka yang jadi ini yang keriting. Coba. Tapi benar yang dikatakan Bang Baim itu pura-pura emosi supaya bisa pergi. Itu jawaban yang benar itu. Coba kita bandingkan cerita kisah Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran. Ada nggak olok-olokan di sana? Nggak ada dong, nggak ada. Di Al-Quran indah sekali itu Bang Andi. Nah itulah. Jadi kisahnya sendiri yang mengolok-olok, tapi diarahkan ke kami. Kisah dalam Al-Quran itu indah. Nah itu dia. Nggak pernah ada satupun kata-kata yang mengolok-olok. Tapi mereka jadi Tuhan, malah diolok-olok. Abdun amna an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Aku titip.
Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya. Luar biasa tuh. Luar biasa. Dan dia dikatakan sebagai anak laki-laki yang suci. Ya kan? Iya, betul. Saking hebatnya dia akan turun di kemudian hari. Iya. Bangkit kan tidak akan mati. Tuh. Makanya. Luar biasa. Laki-laki suci. Memberi apa kedudukan Isa itu. Tapi dia bagi mereka sendiri mengolok-olok, mati, ditampar, Ya ini kita balikan malah mereka bilang kita yang mengolok-olok. Jadi kita ini masih sama loh. Kita ini masih live ya, artinya kita mereaksi video reaksi tadi perdebatannya. Jadi saya mendengarkan dari awal sampai akhir itu Rudi masih itu udah akhir hari ini masih itu ditanyakan terus begitu. Bajuma bahkan saya kemarin sama Umi Dini juga udah menjelaskan ya waktu terbatas begitu. Masih aja diulang-ulang terus. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Budi kan nggak pernah dijawab begitu. Sekarang yang banci siapa? Dan Cuma banci. Sebenarnya pura-pura emosi biar keluar, pura-pura emosi biar kabur. Sebenarnya Ibu Uti Watimena itu tersentuh sudah bahwa yang dikatakan Banyuma Pak Budi itu ada dalam Bible. Ada tersentuh sebenarnya. Oh iya ya, ternyata di Bible ada begitu ya. Tapi celakanya adalah udah ada di Bible, orang tinggal baca, kenapa dia marah? Kenapa mengatakan bang kita ini mengolok-olok begitu? Ada ya sudahlah. Satu kata pun dari Bang Zuma yang mengatakan di luar dari Bible-nya tadi. Nggak ada kecuali nggak ada. Semua yang dikatakan Bang Zuma tadi itu semua dari Bible mereka sendiri. Ya wajar dong kalau mendengarkan orang mati terus bersedih, masa orang mati ketawa kan gitu ya? Orang mati aja kita sedih, apalagi Tuhan. Bang Adi. Iya siap. Saya boleh baca dalil dari kitab mereka enggak? Boleh. Artinya mereaksi video tadi, mereaksi diskusi tadi ya nggak ada masalah. Boleh. Jadi diceritakan dalam Matius 27 Bang ya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok Yesus. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka berlutut di hadapannya, kemudian mereka mengolok-ngolok dia. Mereka meludahi Yesus dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepada kepala Yesus. Sesudah mereka mengolok-ngolok Yesus, ya, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Kenapa mereka enggak mengamuk kepada orang-orang ini yang mengolok-olok ini? Sementara kita hanya membaca dalil yang ada dalam kitab mereka. Ya mestinya dia harus protes di situ. Tapi kalau nggak ada kejadian ini, nggak ada Kristen. Itu masalahnya Bang Juma. Iya juga. Matius 23 nomor 15. Iya. Maju kena mundur kena. Dia ingin protes atas skenario pembunuhan Tuhannya. Dia ingin protes di sana. Itu juga yang membuat dia menjadi Kristen. Terus apa daya gitu? Ini namanya maju kena mundur kena. Diprotes perlakuan olok-olok. Nggak ada Tuhan. Nggak diprotes. Nggak enak. Serba salah toh. Serba salah. Sulit juga jadi Kristen ya. Terus ketemunya kita lagi Bang Zuma udah. Mau dibal-balin Bang tadi Bang. Mana itu? Jadi pembicaraan ini dikhususkan kepada Ibu Uti sama Rudi Yohanes ya, bukan Kristen pada umumnya. Ini khusus kepada Rudi Yohanes sama Ibu Uti Watimena mereaksi atas diskusi tadi. Iya. Topiknya siapa yang? Sebenarnya gini loh Bang Handi. Ya. Kalau kita melihat dari kacamata keilmuan, sebenarnya yang mengolok-ngolok itu mereka. Kita nggak ada mengolok-ngolok. Ya, tolong.
supaya mereka ini paham lain kali. Ketika dikatakan Tuhan mereka ditampar katapak, itu kan fakta memang kayak begitu. Tidak mungkin ditampar bunyinya. Kan tidak mungkin. Itu mah tamparan banci kalau begitu. Dalilnya kan ada di kitab mereka, ya kan gitu. Nah sekarang kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan Allah itu dua pribadi, gimana tuh? Mengolok atau tidak itu? Wah itu mengolok banget. Itu menghina kawan. Itu kena delik hukum itu. Jelas itu. Mengatakan bahwa 20 sifat Allah itu adalah apa tadi dibilangnya tuh? Ya, macam-macam lah. Akal-akalan kata dia. Tanpa dasar ilmu coba. Sementara itu supaya mereka itu tersadarkan jangan menghina Allah di luar daripada kapasitas Al-Quran dan hadits. Gak boleh. Kalau kita mengatakan kepada mereka sebenarnya ini bukan mengolok-olok. Ini sok terapi supaya orang ini bisa tercerahkan. Jangan sok jagoan bahasa Al-Quran. Betul. Itu akibatnya. Kenapa saya malas dengan Rudy Yohanes? Ya ini. Masalahnya ini. Tapi di grup nyerang-nyerang saya. Japri nyerang-nyerang saya. Saya bilang, waduh Ruth, kau cuma mau pansos, nggak usah. Mana mungkin. Kau kan gini-gini. Terus apa lagi? Dia cerita pribadi saya di channelnya dia. Saya kapan-kapannya coba. Masa dia cerita gini bang? Oh ternyata Zulkifli Abbas itu rentenir internasional. Bukan cuma nasional antar provinsi kata dia. Saya dibilang gitu bang. Channelnya, kontennya masih ada loh. Gegara waktu itu sahabat kita, salah satu sahabat kita mau DP rumah. Dia ngambil KPR subsidi. Ya, dia pingin kali punya rumah. Curhatlah dia sama aku waktu itu. Dia butuh DP dan dia janji akan kembalikan dalam beberapa hari. Saya transfer. Dan bukan cuma dia kok, banyak teman-teman kita. Nah, habis itu dia buat konten sahabat kita itu, alhamdulillah ya Allah, saya sudah punya rumah. Sambil dia terseduh-seduh gitu, berkat Bang Zuma dipinjamkannya duit ke aku, alhamdulillah aku udah punya rumah, kata dia gitu. Orang bersyukur karena dikasih ini bukan ria ya, ini cerita, tapi di framing sama si kodok. Oh kawan-kawan, ternyata si Zuma itu dia rentenir lintas provinsi, kata dia. Saya geleng-geleng kepala, ya Allah ini manusia udah puas nipu jemaat, katanya rumah anak Tuhan, ternyata jadikan rumah pribadi, dasar tuyul. Jadi kalau minjamkan duit sama orang itu rentenir. Waduh. Padahal mereka itu. Jujur ya bang ya, ketika teman kita kembalikan bukannya ada bunganya, malah saya katakan nggak usah dipulihkan, anggaplah itu adalah bagian daripada pembuang sial dari saya, itu adalah penggugur dosa saya. Lalu dibilangnya saya membungangkan duit. Masya Allah. Saya rentenir. Kalau membungangkan duit masih bisa bang. Ini dibilangnya rentenir lintas provinsi kata dia. Aduh. Ini fitnahan yang sangat keji. Fitnah itu bang. Bisa kena hukum dia tuh kalau saya mau. Iya. Tapi nggak usah lah ya. Saya bilang. Nah, makanya malam ini kita kasih dia terapi supaya lain kali kalau bicara mengenai Allah, kita aja umat Islam ini bertahun-tahun kaji Quran, berpuluh tahun kita sampai Bangkokan kita membahas tentang kata Allah aja nggak berani. Betul. Ya kan? Iya betul. Sampai ada orang yang nggak ngerti seperti apa Al-Quran, tapi saya tahu aneh kan? Makanya aku bilang sama dia, Ruth, kayak mana ada suku yang isinya itu adalah penuh dengan rumusan-rumusnya. Anda nggak bisa membacanya, apalagi menerangkan, menguraikan rumusan itu. Terus kemudian Anda tampil sebagai pengkritik buku itu. Itu Anda gila atau waras? Gila lah. Ya gila lah. Sekarang kita berhadapan dengan mereka, orang Kristen. Orang Kristen mengkaji dan mengimani kitabnya hanya menggunakan terjemah. Bangga kita kalau kita datang dengan terjemah di hadapan mereka menerangkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Ya enggak, orang berbahasa Indonesia kok. Enggak salah. Enggak salah. Nah sekarang kalau misalnya di Al-Quran, mereka membawa Quran, mendefinisikan, memahami, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan ilmu masing-masing, tanpa sanad. Nggak ada ilmu kaidahnya. Dia mengatakan Al-Quran itu begini, begono. Kayak tadi, sat Allah berarti dua pribadi. Itu kan tanpa ilmu. Sementara kita mengkaji Al-Quran, mengkaji nama Allah,
harus dengan ilmu. Dan ilmunya pun harus bersanad. Harus disekolahin. Nggak boleh tafsir pribadi, nggak bisa. Dan itu pun memiliki disiplin ilmu yang kaidahnya disahkan. Bukan asal-asal. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai kitabnya mereka. Disiplin ilmu apa yang harus saya penuhi ketika saya membaca dalil ini? Mereka meludahi Yesus dan mengambil bulu itu dan memukul Yesus di kepalanya. Penghinaan. Apa ilmu tafsir, ilmu apa yang harus saya gunakan gitu loh untuk saya paham ini dalil? Nggak perlu baca apa adanya dengan jujur. Nah, KBBI rumusnya. Nggak perlu. Kalau ada ilmu apa ilmunya? Saya ingin belajar. Ku bayar kalau ada ilmunya ini. Sebentar saya jawab. Ilmunya adalah membaca dengan jujur saja. Nah itu dia. Kalau kita kan mengenai Al-Quran, kita ingin tahu, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa di situ didefinisikan kitab itu adalah Al-Quran? Harus tahu ilmunya ini. Caranya gimana? Bayarkan anak mahal-mahal masuk ke sekolah Al-Quran untuk mengkaji. Apa dasarnya? Kitab itu disebut Al-Quran di ayat nomor 2 ayat 2 di Al-Baqarah, sementara di situ disebutkan lafaz Al-Quran. Apa asal muasalnya? Kayak mana kaidah ilmunya? Dibayarlah mahal-mahal untuk anak ini belajar sekolah, termasuk anak saya. Nah ini coba saya akan membayar iuran puluhan juta per bulan. Saya nggak sombong. Kalau ada disiplin ilmu yang saya harus yang harus saya jalani untuk mengetahui makna dan data ini. Kalau ada, nggak ada. Di mana itu belajarnya? Di mana? Oh, di tempatnya Kainama. Loh, kalau di tempatnya Ustadz Kainama, justru saya menjadi mu'alaf kembali nanti. Saya mau nyampein satu aja ini tadi. Saya dengar perdebatannya tadi. Ini tadi. Dia kan mengakukan nama dia satu pribadi. Sifatnya dia satu pribadi. Berarti kan dua pribadi nih. Nah, kalau kita merujuk pada psikiater, orang yang kedua mempunyai dua pribadi itu orang kayak mana ya? Ya orang berkepribadian ganda ya, nggak waras. Ya, kasarnya. Ya udahlah, nggak usah diomongin lah. Bang Andi, bukan orang gila. Di ujung konten kita nanti ini tolong ini menghimbau teman-teman untuk mengucapkan belasungkawa meninggalnya pendeta senior ya. Emang boleh? Nggak apa-apa. Turut-turut ini sesama debater nggak apa-apa kita mengucapkan turut berduka gitu. Oh boleh. Pendeta siapa namanya? Menghapus segala. Oh, Jadi nggak apa-apa memang hari ini kita mendapatkan informasi salah satu debater ya, punya channel juga pendeta menghapus segala sudah mendahului kita. Tapi kita jangan framing seakan-akan kita ini kita betul-betul turut berduka, Bang. Ya, kita jangan framing bahwa kita ini ada rasa gembira, enggak. Kita menghormati. Enggak boleh. Kita menghormati keluarganya yang sedang berduka ya. Gitu, sesama manusia. Turut berduka. Iya. Ya itu dia. Jangan terus kemudian jangan dijadikan konten. Iya, jangan. Jangan gitu. Artinya apa? Jangan kayak Rudi, Bang. Tadi dia bikin konten tertawa-tertawa bahas itu meninggalnya ini. Nggak boleh lah. Itu kan sesama manusia, sesama manusia gitu. Bang Juma mungkin bisa menerangkan apa sih kewajiban kita kalau misalnya di lingkungan kita ada saudara kita Kristen meninggal, terus tidak ada yang mengurus jenazahnya. Contoh misalnya kita semua Muslim di sana, apakah kita punya kewajiban untuk mengurus jenazah ini? Ya wajib lah. Nah itu. Wajib kita ya. Iya wajib. Itu. Sebagai manusia pastinya. Iya. Dan satu hal yang perlu dipahami di sini, mohon sedikit waktu Bang Andi. Iya siap. Keberadaan kita sebagai kristolog itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk mengolok-olok, bukan untuk menistakan, bukan. Coba lihat kami. Lihatlah saya lah, nggak usah teman-teman yang lain terlalu tinggi kalau teman. Lihat saya. Saya ketika berdialog dengan orang yang santun, yang tidak ada rasa kebencian terhadap Islam, saya juga santun. Saya orangnya paling ramah. Boleh ditanya, saya punya kakak angkat Kristen, adik angkat Kristen, anak angkat juga Kristen ada saya. Lillahi ta'ala, ini pakai sumpah loh. Apakah saya pernah memaksakan kehendak agama saya kepada mereka? Tidak pernah sama sekali. Saya pesan apa sama dia yang polisi? Dinda, saya katakan gini, adikku Dinda, besok-besok jika kamu ingin bertanya tentang Islam, tanya sepuasmu. Kakak membuka diri untuk itu. Sampai hari ini,
Ya, ketika dia ada sesuatu yang berharga, ada hasil ada harta atau ada dia punya kelebihan, dia kirim dari sana ke aku gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi keberadaan saya di sini bukan karena kebencian, tapi karena sayang sekali sama kalian. Sayang. Bayangkan saja. Al-Quran menerangkan mereka yang mati dalam kekufuran kekal di neraka. Apa enggak kasihan kita gitu loh. Sementara kita ini saudara, kita makan pajak yang sama, kita dilindungi oleh negara yang sama. Masa kita mau membiarkan kalian? Di sisi lain kalian nyerang-nyerang kami, di sisi lain di tim-tim kalian itu selalu menyusuri lorong-lorong untuk memurtadkan agama kami, memurtadkan umat kami. Terpanggil kita dengan pola kasih kepada kalian, menyampaikan kebenaran itu dengan cara kita depankan rasa kasih sayang. Nah, prosesnya terjadi kemudian ada ngotot-ngototan, ada yang kayak tadi. Itu karena kecenderungan kalian untuk mengolok-olok Allah. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa saya punya konten menghina, menistakan tanpa diawali dengan penistaan terhadap agama saya. Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Kalau menganalisa saya, justru Bang Juma mengkanter, meluruskan. Nah, itu dia. Pakai data. Karena kita sayang dengan by kalian. Data tetap ya, by data, ada datanya. Kita sayang dengan kalian. Kalau bukan karena kasih sayang, ngapain? Kawan, saya pribadi ini, saya mengepalai banyak perusahaan. Ini orang Makassar udah tahu. Orang-orang sini udah tahu. Ternyata Zulkifli Abbas ini orangnya. Jadi nggak mungkin saya ngarang-ngarang. Pekerjaan saya banyak. Saya tadi subuh aja pulang jam berapa? Jam 4 subuh saya nyampe rumah. Itu kenapa? Karena saya ketua yayasan. Salah satu daripada anak dari staf saya itu sakit. Habis itu jam 9 ngajar lagi di channelnya teman-teman Kristen. Nggak ada waktu. Nah, kalau misalnya saya nggak peduli dengan kalian, ngapain coba? Buktinya kita di tempat wisata nih sekarang. Milik sendiri lagi. Bukan sombong. Ngapain coba ngurusin yang kayak gini kalau bukan karena cinta? Betul. Kalau bukan karena sayang. Gitu loh Bang Handi, ya. Ya, artinya Bang Handi. Ya, siap. Habis ini bisa minta pulsa, Bang. Ada duit aku ini. Bisa. Iya. Pulsa ya, Bang ya. Pulsa 5.000 aja, Bang. Thank you. Jadi gini ya. Kami semua itu, khususnya untuk Bang Juma, nggak ada faktor ekonomi, nggak ada faktor ada imbalan dari ini semua. Ini semua sebenarnya tugas kita. Di samping konsolidasi intern ke dalam, Anda lihat sendiri banyak teman-teman dengan mendengarkan debater-debater Muslim ya, banyak kembali ke fitrah sebagai seorang Muslim. Di samping secara eksternnya banyak orang bersyahadat. Itu sebenarnya isi dan intinya di sana gitu. Adapun esen di balik ini semua ya alhamdulillah gitu ya. Tapi inti adalah melindungi, membentengi saudara-saudara kita yang riskan akan misionaris door to door itu. Itu intinya sebenarnya. Secara intern sambil menguatkan kita. Saya sendiri ada di sini karena sering mendengarkan Bang Juma di grup WA di YouTube, termasuk Salam Akal Sehat. Itu guru saya terinspirasi mereka. Kita ada di sini semua. Ya, dan ini juga amanat undang-undang Bang Handi. Iya. Ini amanat undang-undang, kita mencerdaskan anak bangsa kan gitu ya. Betul. Mencerdaskan bukan karena dengan ilmu pengetahuan umum aja, termasuk ilmu religi, ilmu keagamaan, ini yang paling utama. Gitu loh. Supaya apa? Kalau ilmu agama sudah melekat dalam hati seorang pejabat, tidak ada yang bengkok. Betul nggak Bang Juma? Betul itu, betul. Ya betul itu. Jadi nambahin boleh? Iya, banyak banget tambahin. Nambahin ya. Ya. Oke, jadi ini sesuai dengan tadi. Disudahi? Belum. Ini belum masih ngomong. Dokter. Oh iya, siap. Ya silakan ini. Jadi ini seperti tadi Umi nulis ya di di kolom komunitas ya pada saat kemarin Umi lagi debat sama Rudi Yohanes dengan Uti Watimena. Umi memang
bicara tegas ya, nggak beda lah kayak Bang Zuma tadi keras kayak begitu, sehingga mereka mengatakan nggak usah nangis, nggak usah nangis, nggak usah emosi. Nah ini masih ada teman-teman Muslim yang masih seperti berbicara seperti ini, Umi sabar, tahan emosi, ikutin ikutin contoh dari Rasulullah seperti itu, dan Umi jawab langsung ya. Jadi pada saat Rasulullah dinistakan pribadinya, duniawinya, beliau bersabar. Begitupun dengan Umi, kurang bagaimana Umi dihina. Foto Umi diedit telanjang oleh mereka, Umi masih bertahan. Umi difitnah segala macam sama mereka bertahan, tapi pada saat mereka menghinakan Al-Quran, kayak kemarin Utiwati Mena, menghinakan Rasulullah, Umi akan keras. Masih diprotes, katanya Rasulullah, ikutin Rasulullah. Rasulullah juga sama, pada saat duniawinya, pada saat pribadinya dihina, beliau sabar. Tetapi pada saat akidahnya dihina, Rasulullah marah. Kemarahan Rasulullah apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri dengan tegak di hadapan Rasulullah. Ada enggak Umi dalilnya? Ada. Di dalam sebuah hadis dikatakan pada saat mereka menistakan kita tidak diperintahkan untuk berbicara lebih baik dari mereka. An-Nisa 148 dikatakan Allah memang benci dengan kalimat-kalimat keras begitu kan, kecuali, kan ada kecuali, harus dilanjutkan ayatnya, kecuali bagi mereka yang dizalimi. Pada saat akidah kita dihina, Al-Quran kita, Allah kita, Rasulullah kita dihina, apakah kita sedang dizalimi ya. Jadi jangan diprotes, mohon ya, jangan diprotes. Makanya Umi tadi sempat memperbandingkan dengan Bang Dazuma. Kenapa pada saat Bang Dazuma berbicara keras seperti Umi kalian tidak protes? Kenapa pada saat Umi berbicara keras seperti itu dikatakan hati kamu keras kayak kafir? Apa bedanya Umi dengan kafir kalau Umi keras itu terhadap mereka? Nah itu kan sudah di dalam sebuah hadis saja, Rasulullah di dalam sebuah hadis diriwayatkan begitu ya. Pada saat mereka berbicara zalim terhadap kita tidak diperintahkan untuk berbicara lebih baik. Contohnya tadi, pada saat Rudi Yohanes berbicara sambil tertawa, ya kan? Lalu Utiwati Mena mengatakan bahwa itu adalah akal-akalan Allah. Padahal sebetulnya Al-Quran itu adalah semacam deklarasi Muhammad saja. Allah yang ngakal-ngakalin. Itu kan penistaan. Apa kita harus diam? Apakah kita harus tetap berbicara lemah lembut dengan orang-orang seperti itu? Di dalam sebuah hadis pun dikatakannya apa? Saat mereka berbicara zalim terhadap kita tidak diperintahkan untuk berbicara lebih baik. Jadi tidak ada salahnya pada saat apa yang dikatakan Bang Dazuma tadi, Umi pun demikian kemarin pada saat itu. Umi sengaja tarik ulur, Umi gunakan irama, netizen mungkin Umi baca dari netizen Bang Hadi pun bicara, Umi Dini jangan dipancing, karena awal-awalnya baik, itu kan lama-lama mereka menghujat, mengeras, akhirnya seperti itu. Karena mereka kalau kitanya halus, berbicara lemah lembut kepada mereka akan berpikir, wah gua menang nih, karena parameter mereka pada saat berdebat, antara menang dan kalah buktinya. Kita buktikan, lihat, kalau kita ada perdebatan dengan Utiwati Mena, lihat apa yang dibikin sama Utiwati Mena judulnya. Umi Dini nyungsep, Zuma nyungsep, semua dikatain nyungsep. Mereka tidak akan berpikir kalau misalkan kita berbicaranya baik-baik. Nah seperti itu Bang Handi. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini Umi Dini semuanya ya. Nanti Bang Juma boleh menanggapi lagi, jangan tidur dulu. Anda kan di gunung, boleh dong ngomong keras-keras di sana gitu ya. Begini ya. Memang kita diperintahkan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perintah loh ya. Lagi bagi teman-teman yang cenderung belum bisa speak, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh yang menjadi pengikut Zulkifli Abbas, Andi Selebes Cemal, Umi Dini, Zulfikar Official, semuanya. Artinya Anda ikut berjamaah bersama kami untuk mensiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ada amal jariah yang kita bangun selama ini begitu. Ini perintah loh. Ini perintah. Kita nggak boleh tinggal diam. Kita nggak boleh kufur. Kita nggak boleh masa bodoh. Apabila kita punya ilmu, keluarkan ilmu itu pada tempatnya. Ya teman-teman yang nggak bisa berbicara, mengatur formulasi bahasa yang baik, ya cukup di live chat, mendukung channel-channel Muslim. Ikut berpartisipasi, ikut juga berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang diperintahkan di surat Ali Imran 104 kalau nggak salah ya, adakanlah kamu segolongan umat. Ya kita ini berjamaah begitu.
Nah, Bang Juma, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh jamaah baik yang ada di sini maupun yang mendengarkan live ini, bahwa tidak sia-sia Anda menonton, tidak sia-sia Anda membeli paket data untuk menonton channel ini. Insya Allah akan terhitung amal baiknya. Untuk itu juga kami pesankan bahwa tolonglah live chatnya itu dijaga dengan beradab. Tunjukkan Anda berbicara atau mengetik, di samping nanti nggak melanggar hukum, terus mencerminkan sebagai umat Islam, Muslim atau Muslimah yang baik. Tanggapannya Bang Juma, amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan Bang Juma. Iya, sederhana aja sih Bang. Bukankah di kaidah Islam itu jelas bahwa kelak nanti dimintai pertanggungjawaban? Kupingmu kau gunakan untuk apa? Matamu kau gunakan untuk apa? Ya kan gitu ya Bang ya. Tanganmu, kakimu, hati dan pikiranmu. Saya rasa itulah kenapa kemudian Allah menyeru hal-hal yang sangat-sangat sensitif terhadap jiwa manusia. Oh, ternyata Allah itu sudah menyeting bahwa nanti kelak manusia akan menggunakan yang namanya perangkat elektronik. Ada internet, ada HP, ada signal, ada pulsa, ada kuota, ada debat. Nah, inilah yang kemudian Allah sudah susun segala-galanya. Jadi teman-teman, ketika Anda mendengarkan sesuatu yang datangnya dari dialog lintas agama, lalu lantas kemudian iman Anda bertumbuh dengan adanya debat-debat seperti ini, artinya kami pun dapat pahalanya, Anda juga dapat pahalanya, gitu loh. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa aduh ini menghabiskan waktu. Enggak, ini sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena apa yang kita sampaikan itu masuk ke dalam kalbu, bisa diterapkan kepada anak cucu gitu loh. Betul. Kapan lagi kita mengenal banyak tokoh-tokoh di Islam, di agama kita, tokoh-tokoh besar, tapi pemahamannya, keilmuannya itu harus kita baca lewat buku. Kita harus mencari buku, kemudian kita baca itu dulu. Sekarang dengan sederhana buka HP kita sudah bisa membandingkan agama mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Kalau dulu kita harus baca buku, udah gitu motivasinya juga rendah gitu loh. Tapi kalau sekarang dengan bekerja, dengan beraktivitas, kita bisa mendengarkan kebenaran itu dari HP yang kita punya. Bagaimana sih kedudukan Al-Quran? Bagaimana sih tentang hadits? Bagaimana sih tentang muatan daripada Al-Quran di surah ini, ayat ini? Sekarang Anda bisa dengan mudah kita ini. Kalau dulu kaset-kaset yang diputar, ya kan, buku, majalah-majalah. Nah sekarang dengan adanya Bang Handi, adanya Bang Gambudi, semuanya jadi indah gitu loh. Jadi ayo mari sebarkan kemana-mana, ke keluarga, ke sahabat, ke RT, Pak RW, dan semuanya. Bahwa sekarang ada cara belajar praktis untuk mengetahui kebenaran itu seperti apa. Anda tinggal pegang Al-Quran. Lalu kemudian kami menerangkan Al-Quran, surah ini, ayat ini, diterangkan seperti ini. Anda buka. Yang Kristen juga begitu. Di dalam Bible diterangkan seperti ini. Amsal 7, nomor 18, nomor 19. Nah, buka juga gitu. Oh, ini ada dalilnya ini, ada dasarnya. Mumpung bapaknya anak-anak di kampung, kan gitu. Pakai speaker kalau perlu ya. Kalau bisa baca Bible-nya jangan sampai nangis Bang, jangan Bang. Pakai speaker. Bisa ya Bang. Ya, jadi sangat. Jadi amanat undang-undang mencerdaskan anak bangsa. Sekarang nggak susah lagi kita mencari. Anak muda sekarang sudah bisa ngomong tentang Al-Quran berkat hasil daripada kristologi. Para kristolog, apologet Muslim mengajarkan dengan sesederhana itu. Bayangkan, ketika saya bawa materi misalnya, terakhir kemarin saya bawa materi itu, anak SMP, anak SMA, begitu giatnya bertanya. Coba bayangkan. Gini loh bang, coba. Gimana? Saya katakan gini, dulu zaman saya, ini tidak seagresif sekarang anak-anak itu. Ketika mereka bertanya, lah, tapi kan Tuhan mereka itu kan Tuhan kita juga. Coba. Nah, tidak salah. Tapi di dalam kitabnya namanya Allah.
Nah betul, itu memang upaya dilakukan supaya generasi muda paham, bisa terselami jiwanya bahwa Tuhan mereka itu sama. Ini yang mereka inginkan. Jadi saya urai. Gini loh, kata Allah itu kayak begini. Dasar pijakan mereka mengatakan Tuhan mereka juga ada Allah dalam kitabnya itu tujuannya apa? Untuk mengaburkan supaya Tuhannya dianggap sama dengan Tuhan umat Islam sehingga Islam awam. Ya udah deh, kalau gitu aku ikut agamamu, nikahin aku dengan uang 5.000 nggak apa-apa. Ya udah, baptis saya, aku lagi sakit flu, belikan Kalpanax biar saya dibaptis, nggak apa-apa. Itu yang mereka inginkan. Tapi dengan adanya para apologet, HP di tangan, umat Islam sambil nyapu bisa, ada yang sambil nyuci bisa, sambil suapin anaknya bisa, dan mereka sambil terbahak-bahak dengarkan Bang Zuma dan Bang Handi, bisanya mereka. Ada Tuhan ditetein, dinenek-nenen, tertawa mereka, terhibur. Yang tadinya mereka, awas lu ya, lu pulang telat, awas, tak kunciin pintu kamar. Nah, begitu dia dengarkan kita berapologet, begitu suaminya datang telat 1 jam, Assalamualaikum Papa, ngapain aja di kantor? Loh, kok lagi senang aja, Bu? Bukannya mau marah? Enggak, aku tadi dengar Bang Handi lucu kali. Ini kan menghibur. Jadi keluarga di rumah itu jadi terhibur dengan adanya apologet ini. Gitu loh. Jadi ayo kembangkan, ya, kembangkan, kemudian subscribe itu sebanyak-banyaknya, di like semua channel-channel Muslim. Kemudian kalau bisa, ini permintaan saya. 30 menit pertama di channel ini, 30 menit kedua di channel ini, supaya semuanya dapat ilmunya gitu loh. Ya, jadi, saya kira begitu dari saya Bang Handi dan teman-teman yang lain. Saya ingin mau berbagi, menginformasikan kepada semua teman-teman ya. Ini fakta, ini nyata dan tidak sengaja waktu tim JCC ke Jakarta ya. Nginap di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat, Cempaka Putih, Jalan Suprapto. Di samping hotel ada namanya Jalan Kabel. Kami di sana ingin membeli sesuatu. Terus kemudian di warung itu terdengar sangat besar pakai speaker aktif perdebatan Bang Zuma dengan salah satu Kristen. Gede banget. Radius 100 meter kedengeran tuh suaranya Bang Zuma. Debat. Jadi saya mohon, serius ini ada fakta, serius. Jadi saya mohon kepada teman-teman, kalau sekiranya tidak mengganggu orang tidur, tidak mengganggu orang beraktivitas, gedein aja tuh pakai speaker kalau perlu perdebatan ini. Supaya apa? Anda juga ikut mendapatkan pahala semacam ilmu yang bermanfaat. Itu intinya kira-kira. Ini saya berbagi, ini fakta loh Pak Budi semuanya. Ini bukan membesar-besarkan Bang Zuma ya, karena Bang Zuma memang sudah dikenal di mana-mana ya. Kita juga ada di sini. Ya. Kita juga, Bang Andi. Iya. Ya, masih ada ceritanya Bang Andi? Ya, udah selesai. Ya, jadi ada pengalaman kemarin ketika di Kota Medan, Bang. Jadi ada kawan kita di sana namanya Bang Heri ya. Beliau pemilik toko senapan angin ya, Merpati Sport ya. Jadi tiket kita itu diupayakan lah sama dia. Pokoknya kita terima beres gitu. Ternyata orang ini perintahkan teman dia juga dari protokoler dari dari POM. Jadi dilayani lah kita waktu itu ya kan. Dilayani cek. Setelah masuk aman semuanya ya kan. Sampai di depan pesawat itu diajaknya lah si protokoler dari POM ini untuk ngopi gitu. Ngopi lah kita di situ Bang. Cerita. Nah, Bang Heri dengan kawan kita yang satu cerita tentang, kalau nggak salah cerita tentang Ustadz Moko Ginta, entah siapa gitu, cerita tentang apologet lah gitu. Tiba-tiba nyeletuk orang yang di samping saya itu besar tinggi kan, namanya AA, panggilannya AA, orang Sunda. Nyeletuk dia, yang protokoler ini nyeletuk. Wah, jadi kalian kenal dengan Zulkifli Abbas? Orang-orang itu kaget semua natap saya Bang Andi. Karena saya kan ada di situ di meja sebenarnya dengan kita. Dia, loh, kenapa rupanya? Yang di samping abang itulah orangnya Zulkifli Abbas itu dia. Dia nangis Bang. Dia peluk saya Bang sekencang-kencangnya. Ya Allah, kata dia gitu. Kenal lama gak kenal orang ya? Iya, padahal dia yang pesankan tiketnya semua. Dia yang atur semua barang-barang saya semuanya.
Tapi yang ada di situ kan Suma. Ini Zulkifli Abbas. Oh iya ya. Sambil dia nangis-nangis dia. Nah itulah bukti bahwa ada manfaatnya kita belajar dan menyampaikan hal kayak begini. Betul. Gitu loh. Banyak yang traktir. Di Medan saya ditraktir terus sama Adinda Ko Julius itu. Rebutan mereka. Hari ini siapa bang? Hari ini buat saya kan? Malamnya saya kan bang. Besoknya saya kan bang. Pusing saya juga dibuat mereka tuh. Semuanya mau traktir. Bilang, saya tinggal sepekan lagi, pulang ini pasti naik timbangan 10 kilo. Untung gak kayak Rudi saya ya. Kalau saya kayak Rudi, Masya Allah. Baru turun dari bandara pasti udah banyak cepet. Itulah alasannya kenapa saya cepet tadi pasti banyak. Ya kalau boleh saya juga bercerita sama di Ponorogo ini kalau waktu saya pergi cukur rambut gitu ya, terus kemudian anak-anak yang nyukur nih dia putar tuh gitu loh, kayaknya suara abang sama dengan ini, ya nggak tahu deh sama aja kali bukan gitu ya, tapi sepertinya gitu loh dia lihat itu semua ya udah terpasang ya saya orangnya itu gitu loh. Ya ternyata di Ponorogo juga. Ya ini bukan ngomongin diri, ini fakta loh ya. Ini fakta. Ya alhamdulillah ya kita ini kan banyak dikenal suara, nggak kenal orangnya gitu loh. Ya kayak Ustaz Nandar juga. Ustaz Nandar di Surabaya. Ketemu fansnya gitu, minta foto dan semuanya. Jadi ya teman-teman ya insya Allah semua ya yang ada di live chat, insya Allah suatu waktu kita akan bisa bertemu bersua langsung ya. Tapi kalau sekiranya kita nggak bisa ketemu, terus kita ada salah satu duluan menghadap, insya Allah di surga atau di tempat jannah nanti kita akan ketemu. Itu sih intinya. Jangan sedih dong. Amin. Ada yang nangis. Amin. Oke. Udah cukup kira-kira ya? Udah bang. Udah. Thank you bang ya. Teman-teman saya minta maaf ketika ada perlakuan saya yang berlebihan tadi. Atau ada sesuatu yang mungkin menurut sahabat ini, kok ini baru gitu ya. Ya semata-mata karena itu adalah dorongan dari dalam, karena hujatan kepada Allah itu yang saya tidak sanggup. Saya nggak pernah seperti ini atau apalah namanya yang membuat hati orang-orang ini tersakiti kalau mereka tidak menyentuh Allah, Al-Quran dan Nabiullah dengan cara-cara yang zalim. Selama mereka masih ada pada tataran dialog sehat ya, koridor, kita akan lebih baik lagi dari mereka. Karena itu adalah panduan di dalam ikatan akidah Islam. Tapi ketika menghujat, ada pengecualian. Illa kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Dan gitu ya Bang ya. Jadi saya minta maaf dan juga berterima kasih banyak kepada teman-teman. Adinda Indri, saya minta maaf tadi. Tiba-tiba saya kursinya diambil saya ya. Mohon maaf ya. Dokter Adi Yani. Oh ya. Oke, saya minta maaf. Oke Bang Handi, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, sorry tadi kepental saya. Oh iya. Tadi ya bareng kita, alhamdulillah subhanallah. Masya Allah. Oke. Jadi yang namanya diskusi, apalagi di media sosial ini, itulah namanya dinamika. Tunggu, moderator kita yang cantik. Makasih Om Dini. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Zuma sekarang ada di mana ini? Di gunung, udah. Udah di gunung. XL mantap di sini rupanya. XL. Oke, siap. Iya, sip. Mau diisi pulsa? Kita cari domba lagi Bang Zuma. Tadi kan 5.000 Bang. Iya, bener serius ini. Habis ini gua kirim. Gue penuhin semuanya. Neneknya Kiter dulu janganlah. Enggak. Jadi ya itulah yang namanya diskusi di media sosial, dinamika manusiawi. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kami insya Allah sebagai orang Muslim tidak ada niat sedikit pun untuk mengolok-olok, karena kami diajarkan tidak boleh mengolok-olok sembahan agama manapun karena dia akan berbalik mengolok-olok. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hilat yang terjadi dalam diskusi tadi. Tidak ada niat untuk mengolok-olok siapapun. Untuk itu saya kembalikan ke Umi Dini untuk ditutup. Silakan Umi. Maka terima kasih, alhamdulillah ya, walaupun ada sedikit tragedi di tengah ya, tapi tragedi yang sangat lucu dan
memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana seharusnya kita menyikapi pada saat kita berdiskusi lintas agama, tidak menyerang secara membabi buta tanpa menggunakan dalil, dan begitu dipertemukan dalil yang ada di kitabnya, justru mereka yang merasa dihinakan. Padahal sebetulnya yang terjadi tadi, baik itu Bang Dazuma, Bang Rudi, ataupun Ibu Dokter Dian, itu berbicara tentang kitab mereka. Demikiannya. Oke, alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat netizen, Ikhwan dan Akhwat Fillah yang berada di live chat channel Menara Syiar Zoom JCC ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga dengan perdebatan ini kita bisa mengambil manfaat dari semua yang ada di sini, campakan yang tidak bermanfaat dan ambil yang bermanfaatnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat di sini tentu ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, Umi tutup perjumpaan kita dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.